Hari Kanker Payudara sedunia. Kebetulan harinya yang pas adalah kemarin, hari Jumat kalau nggak salah. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena memang jumlahnya untuk kanker payudara semakin meningkat dari beberapa dekade terakhir. Jadi jumlah kanker payudara yang saat ini dengan 10-20 tahun lalu berbeda jumlahnya. Dan kasusnya semakin meningkat dari yang dulu usianya 40 tahun ke atas, sekarang bergeser ke arah usia lebih muda. Dan tentunya paling banyak masih wanita, walaupun ada beberapa kasus di pria juga didapatkan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu kan menjadi banyak pertanyaannya. Apakah memang jumlah kasusnya semakin banyak, Dok? Apakah ini benar-benar kiamat bagi wanita? Belum tentu juga, karena memang jumlah wanita semakin banyak, kasus kanker payudara semakin banyak, dan tentu juga ada beberapa faktor lain. Jangan lupa, karena teknologi kedokteran juga semakin berkembang, jumlah dokter semakin banyak, cakupan asuransi juga semakin baik, yang menyebabkan akhirnya kasus-kasus kanker payudara bahkan yang stadium dini itu banyak ditangkap. Dan imbasnya adalah angka kesembuhannya akan tinggi. Jadi topik yang kami bawakan adalah sebuah studi kanker payudara yang nanti akan dibawakan oleh dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Dr. Azril Okta Ardiansyah, spesialis bedah konsultan onkologi, yang akan membawakan adalah kita sebutkan lagi dari pentingnya deteksi dini kanker payudara. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Asti Wihandono, spesialis bedah konsultan onkologi, yang akan mengecawantakan kanker payudara, apakah harus diangkat seluruhnya. Jadi kenapa kita bawakan dua tema ini yang terpenting di bulan Breast Cancer Awareness Day adalah pertama, kunci keberhasilan terapi kanker pertama adalah deteksi dini secara umum. Khususnya dalam ini kita breakdown-kan ke kanker payudara. Jadi deteksi dini itu tidak serta-merta hanya peran dokter, terutama malah adalah dari peran serta masyarakat itu sendiri, khususnya adalah bagi wanita atau penderita itu sendiri. Semakin dini kita menemukan kanker payudara, apalagi dengan stadium yang masih awal, angka sembuhannya akan semakin tinggi, bahkan ada yang bilang dia sampai mendekati 100%. Itu tidak omong kosong, karena ratusan ribuan kasus kanker payudara yang kami tangani, alhamdulillah banyak yang survive. Ya, tentunya dengan adanya pertimbangan dan perilaku kita perilakuan khusus, sebenarnya adalah surveillance, kita tetap awasi secara periodik. Kenapa? Oleh karena itu, Dr. Azril akan mengatakan, ini loh, deteksi dini ini sangat penting. Karena dokter juga nggak akan bisa apa-apa kalau stadiumnya sudah lanjut. 10-20 tahun yang lalu, kasus-kasus selanjut yang datang ke rumah sakit itu cukup banyak. Tapi sekarang mulai berkurang. Tapi masih ada. Oleh karena itu kita ingin benar-benar minimalisir hal ini kalau bisa lebih kecil lagi angkanya. Karena kanker payudara bisa disembuhkan. Itu juga kita mau menghapus stigma negatif yang ada di masyarakat yang mungkin masih muncul dari mulut ke mulut atau informasi yang tidak valid, disinformasi. Yang kedua adalah terapi kanker payudara. Apakah semengerikan itukah? Semengerikannya seperti apa? Banyak kan kita mengalami disinformasi terapi kanker payudara kebanyakan ngeri ya, harus diambil semuanya. Ya bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Teknologi sudah berkembang. Ya, nanti Dr. Asti Wihandono akan menjelaskan itu semua. Gambaran besarnya seperti apa sih? Dan untuk para audiens, kita tekankan lagi bahwa seminar ini kita kedepankan untuk masyarakat umum. Jadi kalau ada dokter yang join, kita welcome banget, tidak ada masalah. Tetapi nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa yang lebih umum agar teman-teman atau saudara-saudara kita ini yang non medis bisa mengerti sebetulnya. Itu yang mau pesan saya sampaikan. Kemudian sebelum kita mulai nanti ada beberapa mungkin aturan karena jam tayang kita sangat terbatas. Mohon dengan sangat terpaksa akhirnya interaksi secara langsung itu kami tiadakan. Jadi kalau ada teman-teman atau saudara yang ingin tanya bisa langsung isi ke kolom chat. Jadi yang hanya bisa berbicara di sini adalah hanya saya, Dr. Riki, Dr. Asti, dan Dr. Azril. Mohon maaf sekali karena memang terbatasnya waktu ini. Jadi tapi tetap kita tetap akan berusaha fasilitasi melalui kolom chat. Itu saja.
Kemudian yang kedua, nanti mungkin silakan di tengah seminar ada yang menanyakan hal yang dari A sampai Z tentang apa yang menjadi ganjelan tentang kanker payudara, silakan. Nanti kita coba fasilitasi karena waktu juga terbatas. Saya nanti akan menyesuaikan dengan slide-slide yang dibawakan oleh narasumber. Jikalau mungkin sudah bisa terjawab, mungkin saya bisa mempaskan. Atau mungkin nanti para narasumber bisa menambahkan nanti di akhir sesi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau gitu saya mulai dulu aja dari yang pertama, dari Dr. Asril. Beliau ini nama lengkapnya adalah Dr. Asril Oktar Adiansyah, spesialis bedah konsultan onkologi, lahir 6 Oktober tahun 80. Ya, dari pekerjaan sebagai konsultan bedah onkologi di divisi KSM Bedah Rumah Sakit Universitas Airlangga, alamannya di Surabaya, Jalan Kelampis Molo Barat. Hobinya membaca, menulis, dan kuliner. Tapi jangan salah, membaca menulisnya serem ini, karena beliau sudah menerbitkan banyak buku ajar ya, buku pendidikan ajar di ilmu bedah, khususnya nanti di bedah onkologi. Beliau putra dari almarhum Dr. Abdul Qolik, ahli bedah juga, dan Ibu Kulifu ada dengan alamat yang sama, mengenyam di SD Kadipaten 2 Bojonegoro, SMP 1 Bojonegoro, SMA 1 Bojonegoro, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 98, beliau kakak kelas saya, tamatnya tahun 2004, kemudian menjalani spesialis bedah umum RSUD Dr. Sutomo Surabaya tahun 2009 hingga 2014, dan mengenyam pendidikan konsultan bedah onkologi di RSUP Sanglah Denpasar Universitas Budayana. Karya tulisnya cukup banyak. Saya sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang kami tangkap di sini ada 9, itu sudah cukup banyak ya. Jadi dari surgery mapping onkologi seri 2 yaitu tentang breast cancer itu sendiri. Jadi nanti yang beliau sampaikan hari ini juga sebenarnya sebagian besar adalah surgery mapping yang diterjemahkan ke bahasa umum. Jadi masyarakat umum bisa tahu, gitu ya. Kemudian ada surgery mapping seri onkologi seri 3 yaitu khusus kanker tiroid. Tiroid itu kelenjar di leher ya. Kemudian ada surgery mapping seri onkologi, dasar-dasar onkologi. Kemudian sampai surgery mapping seri onkologi kanker kulit, kanker kolorektal itu sendiri. Sebenarnya minggu lalu dari teman sejawat kita sudah membawakannya di sesi bedah digestif. Kemudian ada deteksi dini kanker untuk awam dan dokter umum Surabaya, luar biasa beliau. Bukunya untuk dokter umum sama awam sendiri sudah beliau tulis ya. Terus kemudian kegawat daruratan medis dan bedah, terutama di kedaruratan bidang bedah umum, manajemen HIV/AIDS pada kanker. Kemudian terakhir adalah deteksi, penulis rubrik kesehatan di majalah Oase ya, Dr. Asril ya. Deteksi dini kanker payudara tahun 2015, hernia dan kondisi daruratnya tahun 2016, interpretasi klinik nyeri perut tahun 2016, dan apendisitis atau usus buntu tahun 2016. Jadi beliau selain konsultan onkologi dasarnya adalah bedah umum. Jadi kami secara standarisasi bedah umum dan bedah onkologi sudah kami enyam semua. Nah, ini beliau sudah mengenyam di konsultan bedah onkologinya juga ya. Jadi cukup banyak ilmu dan pengetahuan serta pengalaman beliau. Oke. Waktunya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, Dr. Asril ya. Jadi mungkin sekali lagi kami sampaikan ke para audiens, kami tidak perkenankan untuk interupsi atau mungkin berinteraksi langsung lewat Zoom ini. Jadi Anda hanya bisa mengisi pertanyaan lewat kolom chat yang ada di Zoom ini. Jadi biar nanti mengefisienkan waktu. Silakan. Nanti saat dimulai ini atau mulai detik ini, kalau ada yang mau langsung tanya, monggo silakan. Nanti akan coba saya fasilitasi. Begitu. Untuk Dr. Asril, waktu kami sediakan, monggo silakan. Oke. Terima kasih Dr. Riki. Perkenalkan, nama saya Dr. Asril Oktar Adiansyah, konsultan bedah onkologi di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya ya. Pada kesempatan kali ini saya diberi mandat untuk memaparkan sedikit mengenai deteksi dini kanker payudara. Mungkin ini judulnya sekitar deteksi dini ya, tapi nanti ini juga akan kami paparkan hal-hal lain yang berkenaan dengan deteksi dini ya. Contoh, ya.
Contohnya mengenai faktor risiko. Faktor risiko ini merupakan prevensi primer. Sendiri merupakan prevensi sekunder. Apa itu primer, sekunder nanti akan saya terangkan pada kesempatan sore ini. Kemudian kalau pada waktu deteksi ini kita mengenal sesuatu hal, nanti kita juga akan harus bisa membedakan kira-kira ini keluhannya ke arah keganasan tidak. Misalnya ketemu benjolan apa yang kira-kira mengarah keganasan dan mana yang benjolan yang jinak. Nanti juga akan saya paparkan. Kemudian kalau misalnya kita menemukan suatu gejala yang mengarah ke keganasan, kira-kira tahapan apa saja yang bakal kita jalani untuk memastikan diagnostiknya dan untuk penentuan stadiumnya. Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin banyak yang akan saya jelaskan sekali jalan pada waktu pempar ini. Nanti ada beberapa yang mungkin bisa kita perdalam pada waktu sesi tanya jawab. Kita mulai aja. Sebagai pendahuluan, kanker pada wanita ini pada data IARC tahun 2018, kanker payudara ini sudah menjadi yang nomor 1. Dulu kanker serviks, sekarang kanker payudara yang nomor 1. Kalau secara ini pada wanita, kalau secara overall pada laki dan perempuan, kanker paru yang nomor 1, payudara nomor 2. Tapi presentasinya sama, kurang lebih 14%, hanya beda selisih di 0,-nya saja ya. Ini adalah kondisi di negara kita ya, di mana pada kanker payudara ini sering datang pada stadium 3. Ini stadium lokal lanjut, kurang lebih 50% lebih datang pada stadium lokal lanjut. Ini enggak cuma di kita, tapi di negara berkembang pada umumnya seperti ini. Ini gambaran stadium lokal lanjut. Kalau sudah ada luka kayak gini, ini jelas sudah stadium 3 ya. Dan seperti kita tahu, semakin tinggi stadiumnya, maka itu juga akan semakin berpengaruh pada terapi dan prognosnya. Terapinya lebih sulit dan prognosnya juga lebih jelek. Karena itu kunci untuk mendapatkan stadium D ini ada pada prevensi, di mana prevensi ini peranan masyarakat dan dokter umum ini sangat penting. Dokter umum juga sebagai ujung tombak di Vaskes 1 atau di praktek pribadi ini sangat krusial peranannya untuk mengedukasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini pada kanker. Prevensi kanker sendiri kita artikan sebagai usaha untuk mencegah timbulnya kanker dengan cara mengubah lifestyle atau dengan diet, atau mencegah timbulnya komplikasi yang lebih berat dari kanker tersebut. Kalau mencegah komplikasi ini tugasnya dari dokter spesialis ya, biar stadiumnya nggak lebih tinggi, biar komplikasi lainnya juga tidak lebih berat. Ini prevensi kanker ya, secara umum ada prevensi primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Pada prevensi primer bisa ada 2 cara ya. Kalau prevensi secara medikamentosa dan operatif ini urusannya dokter ya. Di sini peranan masyarakat ada pada pengetahuan mengenai faktor risiko. Faktor risiko sendiri ada yang bisa dimodified, ada yang bisa kita modifikasi, ada yang memang tidak bisa diapa-apakan, kayak misalnya faktor genetik, faktor keluarga itu tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau misalnya untuk diet, lifestyle itu bisa kita ubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Kemudian deteksi dini sendiri itu termasuk prevensi sekunder. Di antaranya adalah pendidikan tenaga medis, penyuluhan ke masyarakat terhadap tenaga medis, dan juga screening. Nanti akan ada bedanya apa yang dimaksud dengan screening itu. Ya. Kita masuk ke bahasan yang pertama mengenai faktor risiko. Jadi faktor risiko secara umum ini banyak pertanyaan mengenai faktor risiko ini ya. Secara umum dibagi 3 besar. Ada dari faktor genetik, karsinogen, dan lingkungan. Genetik ini sulit diubah ya, hampir nggak mau diubah. Karsinogen ini bisa diubah, bisa enggak ya. Lingkungan ini yang kita lebih punya kendali pada pengubahan faktor risiko ini. Jadi dari genetiknya kalau ada keluarga yang menderita kalau ini pengertian faktor risiko ini bukan berarti kalau ada satu faktor misalnya lewat keluarga bukan berarti 100% bakal kena kanker, itu tidak ya. Karena terjadinya kanker itu multifaktorial. Jadi gabungan antara beberapa faktor yang itu bisa menjadikan kanker. Jadi kalau satu aja kemungkinannya kecil. Kalau ada 2, 3 tentunya juga lebih tinggi resikonya. Ya. Pada riwayat keluarga ini yang perlu diwaspadai kalau misalnya ada keluarga yang first degree. First degree itu
tingkat pertama, jadi ke ayah, ibu, atau ke anak. Tapi kalau sudah nenek itu risikonya berkurang jauh. Ya. Kalau ada keluarga yang punya kanker payudara, bisa jadi risiko kanker juga. Dan ini enggak juga kanker payudara, tapi juga kanker yang terkait dengan kelenjar. Misalnya kalau wanita pada kanker indung telur atau kanker ovarium, kalau pada laki-laki pada kanker prostat itu juga ada hubungan dengan kanker payudara. Kemudian mengenai jenis kelamin, ini jelas kalau perempuan jelas lebih tinggi ya. Kalau di textbook dikatakan perbandingan 1:1. Jadi laki-laki pun ada kanker payudara. Tadi juga ada pertanyaan mengenai kanker payudara laki-laki, ini setidaknya kurang lebih sekitar 1% ya. Nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam pada waktu sesi tanya jawab. Kemudian faktor yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok karsinogen. Karsinogen ini adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Jadi karsinogen sendiri ada yang bisa mengakibatkan mutasi, ada yang dia cuma memperbanyak sel yang sudah mengalami mutasi. Jadi kalau pada kanker payudara, estrogen ini sifatnya dia tidak membuat mutasi langsung. Jadi sudah ada sel mutasi, kemudian oleh estrogen ini diperbanyak. Sebenarnya estrogen ini memperbanyak semua sel-sel normal dan sel kanker, tapi pada waktu dia turun, sel yang normal ikut turun jumlahnya, tapi sel yang kanker dia punya mekanisme untuk menghindar dari proses kematian sel. Jadi jumlahnya relatif tambah lama tambah banyak dibandingkan dengan sel yang normal. Jadi intinya di sini untuk estrogen ini kalau seseorang wanita atau seorang ya bisa pria juga ya. Kalau seorang itu dia terpapar estrogen lebih lama daripada orang lain, orang pada umumnya, maka kemungkinan risiko menderita kanker lebih besar. Nah, pada kondisi apa aja? Ini diantaranya ada 5 macam kondisi. Antara lain kalau dia menstruasinya lebih awal, kurang dari 12 tahun. Atau menopausnya datangnya lebih lambat daripada 55 tahun. Kemudian waktu melahirkan anak pertamanya lebih dari 30 tahun. Ini karena yang pertama itu berpengaruh sekali pada perkembangan epitel dari kanker dari kelenjar payudara. Ya. Kemudian orang yang tidak punya anak juga punya risiko ya, karena dia otomatis kalau orang hamil itu estrogennya akan ditekan. Jadi kalau tidak punya anak, otomatis estrogennya bakal lebih banyak terpapar. Kemudian kontrasepsi pil ini juga menarik ya. Nanti akan kita bahas lagi pada sesi tanya jawab. Ini terutama kontrasepsi pil. Kalau untuk yang suntik masih belum ada penelitian yang memuaskan ya, yang banyak pada kontrasepsi pil KB. Kemudian dari faktor lingkungan ini yang berpengaruh antara lain kalau pasien itu obesitas. Kalau obesitas itu biasanya banyak kandungan lemaknya. Lemak ini sendiri, kolesterol ya terutama itu akan bisa diubah menjadi hormon estrogen juga. Ya. Nah, yang kemudian faktor protektif. Ini sama kayak faktor risiko tadi ya. Kalau misalnya ada satu aja, misalnya laktasi, bukan berarti dia akan 100% bebas kanker, tapi ini juga multifaktorial. Harus faktor risikonya tadi juga harus dikendalikan juga ya. Faktor protektifnya antara lain kalau dari makanan ada vitamin A, D, E, dan C. Ini vitamin antioksidan yang kerjanya bisa mengerai kanker secara umum ya. Kemudian makanan kedelai ini mengandung fitoestrogen. Jadi dia akan berkompetisi dengan estrogen dari dalam tubuh sehingga estrogennya sendiri tidak akan bekerja optimal. Kemudian seperti tadi kalau tidak punya anak itu faktor risiko, tapi kalau punya banyak anak ini juga termasuk faktor protektif karena sama kehamilan estrogen akan ditekan. Juga pada wanita yang menyusui. Kalau kita lihat di grafiknya ini yang merah itu hormon prolaktin, itu hormon yang dikeluarkan pada waktu seorang menyusui. Kalau kita lihat di sini hormon estrogen dan progesteron yang warna biru sama hitam ini dia akan ditekan selama masa menyusui itu. Jadi kalau menyusuinya kurang lebih paling tidak setahun itu dalam penelitian sudah terbukti signifikan mengurangi faktor risiko kanker. Dan yang gak kalah penting adalah olahraga ini. Kemudian mengenai data sirimia sendiri, ini
beberapa terminologi agar tidak rancu ya. Seperti tadi sudah saya kemukakan, deteksi dini itu merupakan bagian dari preventif sekunder. Sedangkan screening itu sendiri merupakan bagian dari deteksi dini. Terus di sini kita bedakan antara screening sama diagnostik. Kalau screening itu dilakukan pada orang yang asimptomatik. Tapi kalau dia sudah punya simptom, itu sudah masuk ranah diagnostik. Jadi kalau ada orang datang ke dokter gangguan benjolan, ya walaupun kecil, itu sudah masuk ranah diagnostik. Karena sudah ada simptomnya berupa benjolan itu. Beda kalau asimptomatik, ini nggak ada apa-apa, dia screening dengan mamografi misalnya. Itu baru bisa dibilang screening. Nah, ini untuk screening sendiri itu jarang kita mendapatkan metode yang ideal untuk screening karena banyak sekali syaratnya ya, bisa ditinjau dari syarat kasusnya sendiri maupun cara screeningnya. Jadi nggak semua kasus kanker bisa dilakukan screening. Kanker yang bagaimana, yang ada pengobatan efektif, kemudian ada perbedaan antara stadium yang dini dengan stadium lanjut, kemudian insiden kanker sendiri lebih tinggi seperti pada kanker payudara ini. Metodenya juga harus yang sederhana, kemudian dia sensitif, reliable ini kalau diulang beberapa kali juga hasilnya akan sama. Dan yang paling penting murah ini ya. Ini yang syarat ini yang menyebabkan kita sulit untuk menemukan metode yang ideal untuk screening. Pada kanker payudara sendiri, deteksi dini itu bisa terdiri dari beberapa metode, yaitu dari sadari pemeriksaan payudara sendiri, sadanis pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis, dan juga dengan mamografi ini untuk screeningnya. Nanti akan saya jelaskan kenapa mamografi ini bisa untuk screening, sementara USG tidak bisa. Terus kapan kita melakukan sadari? Sadari itu dilakukan paling baik kalau kondisi payudara itu paling lunak. Kondisi payudara itu dia lunaknya kalau estrogennya turun. Karena estrogen itu yang mempengaruhi perkembangan payudara itu. Jadi estrogen turunnya sebetulnya pada waktu hari pertama menstruasi. Namun efeknya ke payudara itu baru terlihat sekitar seminggu, 7-10 hari setelah hari pertama haid. Jadi ini kira-kira lebih pada waktu sudah bersih ya. Itu pada pasien yang menstruasi. Kemudian untuk pasien yang sudah menopause atau yang menstruasi nggak teratur, ini kapan dilakukan? Dilakukannya pada tanggal yang sama tiap bulan. Kemudian untuk pasien-pasien yang laktasi, ini harus dilakukan pengosongan ASI maksimal, semaksimal mungkin ya nanti. Kalau mau periksa ya bayinya disuruh mengosongkan, kalau sudah kelompokan ya minta tolong ayahnya nggak apa-apa ya. Kemudian ini cara sadari, dari ini saya ambil dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Yang pertama kita untuk pasiennya nanti ya, untuk bukan pasiennya, ini kan belum sakit. Jadi sadari ini dilakukan dengan berdiri di depan cermin ya. Kalau bisa sih depan cermin aja, jangan di depannya suami, nanti nggak jadi sadari, apalagi kalau depannya pacarnya nggak boleh ya. Jadi nanti sadari ada yang kita amati, ada yang kita raba. Nah, pada langkah pertama ini yang diamati apa, yang antara lain ukurannya, bentuk sama warna payudara. Ada kemerahan apa enggak, ukurannya sama apa enggak, sama enggak, nanti akan saya jelaskan lebih detail pada topik yang ketiga nanti ya. Kemudian apakah ada lesung atau dimpling, jadi kulitnya kayak ketarik. Kemudian apakah ada pembengkakan kulit. Kemudian apakah putihnya tertarik ke dalam apa tidak. Kemudian langkah yang kedua, setelah tangan di samping, tangannya diangkat ke atas, boleh ditaruh di belakang kepala sambil didorong ya, agar benjolannya bisa kelihatan lebih jelas. Langkah yang ketiga, tangannya ditaruh di pinggang. Jadi kalau kita menekan pinggang, di sini ada di sudut ketiak ini ada kayak bergerak, itu ada otot di sana yang berkontraksi. Jadi ini bisa juga membuat gerakan benjolannya lebih jelas ya. Apalagi kalau misalnya baunya dicondongkan ke depan sehingga payudara yang menggantung, itu juga bisa memperjelas kalau misalnya ada benjolan. Kemudian ini yang dengan perabaan ya. Jadi kalau misalnya mau periksa yang kanan, kanannya diangkat ke atas. Ini dibalik ya. Kalau misalnya periksa kiri, kalau ini ya. Kalau periksa kiri, lengan kirinya diangkat ke atas, tangan yang kanan yang meraba payudaranya.
merabanya nanti dengan seluruh telapak tangan ini. Jangan cuma pakai ujung-ujungnya ya, nanti bisa kelewatan soalnya ya. Kalau ujung-ujungnya gini kayak main piano. Jadi semuanya diplokkan gitu ya. Nanti ada 3 pola, bisa polanya itu sirkuler, seperti yang digambar ini, bisa radial itu ke arah luar, atau naik turun, semacam ini. Ya. Kemudian langkah kelima, dicoba dicubit kedua putingnya, nanti dilihat ada cairan apa enggak. Nanti saya terangkan cairan mana yang patognomis untuk suatu kanker. Kemudian setelah posisi berdiri atau duduk tadi, bisa dilakukan dengan posisi tiduran. Nanti ditaruh bantal di bawah pundak yang akan diperiksa, kemudian lengannya juga ditaruh di belakang kepala. Tangan yang lain memeriksa payudara sama seperti tadi. Ini metode yang kedua dengan sadanis, ini oleh tenaga klinis. Ini enggak cuma dokter, tapi juga bisa perawat dan bidan. Ini pemeriksaannya harus lebih detail lagi ya, enggak cuma payudaranya, tapi juga di kelenjar getah beningnya yang di ketiak terutama ya. Tadi pasien juga jangan cuma payudaranya, tapi juga ketiaknya juga diraba ya. Kadang ada kanker yang kecil, enggak teraba, tapi di ketiaknya sendiri sudah membesar. Itu juga ada ya. Sadar ini bisa nggak cuma untuk deteksi dini, tapi juga untuk follow up kalau misalnya pasien setelah operasi sudah selesai paket pengobatan, untuk follow up jangka panjangnya bisa juga melalui puskesmas. Ini sebaiknya juga mulai digalakkan agar peran promotif puskesmas itu bisa kembali lagi ya di zaman BPJS seperti ini. Biasanya puskesmas lebih diarahkan ke peran kuratif. Peran promotif itu sudah banyak dilupakan ya, soalnya dana BPJS itu tidak ada kalau untuk promotif, adanya hanya untuk kuratif. Dana kapitasinya kalau dikeluarkan untuk promotif ini biasanya agak eman ya. Ini juga harus ada inisiatif juga dari Dinas Kesehatan agar program-program promotif itu bisa tetap berjalan. Karena saja namanya juga pusat kesehatan masyarakat, jadinya harusnya dia lebih banyak fokus ke orang sehatnya, kalau orang sakit ya taruh ke rumah sakit ya. Ini mamografi, dia bisa untuk screening, bisa untuk diagnostik. Nanti gambarnya seperti ini ya kalau dilakukan mamografi. Jadi payudaranya dijepit, kalau dibilang nyeri ya pasti kerasa lah ya. Apalagi kalau misalnya untuk orang Indonesia, kalau misalnya payudara yang kecil mungkin agak susah ya. Jadi ini relatif nggak semua orang mungkin bisa lakukan mamografi. Ini nanti gambaran mamografinya namanya mamogram. Kalau untuk screening kita cukup satu gambarin aja, proyeksi MLO. Nanti kalau untuk diagnostik ada lagi tambahnya proyeksi CC namanya ya. Terus yang di bawah ini gambaran mikrokalsifikasi. Bahasa awamnya mungkin pengapuran halus ya. Kalau di sana terlihat mungkin ada titik-titik putih-putih ini. Ini tanda termasuk tanda yang dini dari kanker payudara, dan ini patognomis khas untuk kanker payudara. Kalau pengapurannya besar-besar, nomblok-nomblok itu lebih mungkin jinak. Tapi kalau kecil-kecil gini kemungkinan kansnya lebih tinggi. Ini yang tidak bisa dideteksi oleh USG. Karena itu untuk screening hanya bisa dengan mamografi. Tapi kalau untuk diagnostik USG bisa. Ini rekomendasi dari American Cancer Society mengenai waktu deteksi dini. Disarankan mulai usia 20 tahun, kita mulai melakukan sadari tiap bulan. Kemudian ke dokternya cukup 3 tahun sekali. Tapi kalau lebih dari 40 tahun, ini lebih diseringkan untuk ke dokternya ya, bisa tiap tahun ke dokter. Mamografinya sendiri paling enggak di atas 40 tahun, 40-40 tahun, paling enggak kita sekali melakukan mamografi untuk data baseline. Kemudian lebih usia lebih tinggi, kita melakukan mamografinya juga lebih sering ya. Tapi mamografi ini jangan dilakukan pada usia yang lebih muda. Karena kalau lebih muda dari 40 tahun ya, kalau di buku 35 tahun, tapi kalau untuk orang Indonesia 40 tahun ya, karena rata-rata payudara orang Indonesia itu lebih kecil. Jadi kalau mamografi dilakukan pada usia muda, biasanya payudara yang terlalu padat, gambaran mamografinya tuh putih, nggak kelihatan apa-apa. Jadi percuma kalau pada usia muda ya. Memang kalau usia muda ya sesuai cara deteksi dini dengan sadari. Kalau dengan mamografi tidak bisa. Ya, terus kalau
kita sudah akan sadari atau sadanis gejala apa yang bisa kita temukan. Ini kurang lebih ada 9 macam gejala yang sering kita temukan. Kira-kira gejala apa aja yang kita harus curiga kanker atau bukan, ini saya paparkan lebih lanjut. Gejala yang paling sering adalah kita ketemu ada benjolan. Benjolan ini nggak cuma di payudara, tapi juga bisa di ketiak, yang itu merupakan kelenjar getah bening. Kemudian kita curiga kanker bila benjolan itu tumbuhnya progresif. Kalau secara umum ukuran progresif itu beda-beda tiap kanker, ya ada yang lambat, ada yang cepat. Kalau untuk kanker payudara sendiri, kita pakai untuk mudahnya, kita pakai cut off-nya 100 hari, kira-kira sekitar 3 bulanan ya. Jadi kalau dalam 100 hari dia ukurannya membesar 2 kali lipat, itu kita harus curiga itu suatu kanker. Tapi kalau terlalu cepat, itu juga belum tentu. Misalnya kalau seminggu sudah membesar, ya itu biasanya malah suatu infeksi, abses bisa saja. Jadi kurang lebih kalau benjolan yang padat, kalau abses itu biasanya benjolannya agak lunak ya. Kalau benjolannya padat kurang lebih dalam 100 hari itu cut off-nya. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan ukuran atau bentuk payudara. Di sini dipatokan simetris tidaknya, bisa selain dari besarnya itu juga dilihat dari posisi putingnya. Kemudian apakah ada bengkak pada payudara. Jadi membedakannya itu kalau jari kulit biasa itu dicubit gini masih bisa ya, tapi kalau dia bengkak kita sulit kalau menjepit kulitnya ini. Bengkak ini terjadi karena ada penyumbatan saluran limfa atau saluran getah bening di bawah kulit, jadinya dia akan bengkak. Bisa saja sih bengkak disebabkan karena sebab lain ya, seperti infeksi, tapi biasanya kalau infeksi akan kelihatan kemerahan. Sedangkan pada kanker jarang ya. Kemudian tadi langkah kelima dicubit putingnya ya, dilihat cairan yang keluar apa aja. Macam-macam cairan yang bisa keluar. Bisa cairan merah darah, bisa cairan yang bening, susu. Jadi beda ya, bening sama susu itu putih. Kalau bening ya bening, kayak air gitu, istilahnya watery. Bisa saja cairannya berupa cairan nanah. Terus yang khas untuk kanker biasanya kalau dia cairannya berdarah atau bloody dan watery atau yang bening tadi. Cairan yang berdarah tidak semuanya kanker, ada juga kelainan jinak yang berdarah. Contohnya papiloma intraduktal. Bedanya biasanya kalau kanker itu timbulnya darah itu spontan, tapi kalau yang jinak biasanya kalau setelah suatu perlakuan gitu, misalnya dipencet-pencet baru keluar. Kemudian cairan lain yang juga khas kalau cairan itu bening. Ini kadang nggak disadari sama pasiennya sendiri. Biasanya kita tanyakan apakah BH-nya itu sering basah satu sisi. Kalau BH-nya basah dua sisi ya itu keringetan ya, mungkin karena habis aktivitas apa gitu ya. Mungkin angkat-angkat LPG atau galon jadi basah dua-duanya. Kemudian bisa saja ditemukan putingnya tertarik ke dalam. Ini yang kita harus curiga kalau dia baru-baru aja ini tertarik ke dalam. Kalau dia sejak lahir memang mendelep gitu ya, itu kita juga biasanya juga tidak ada apa-apa. Apalagi kalau dua-duanya ya, kalau kanker biasanya cuma satu sisi aja. Kemudian bisa juga kita temukan skin dimpling, ada lesung, ada kulitnya seperti tertarik, itu juga harus curiga suatu kanker. Ini 3 gejala yang lain ya. Kalau misalnya kita ketemu semacam eksem pada puting, gatal pada puting, itu hati-hati ya, itu bisa saja suatu Paget disease. Jadi Paget disease itu gambarannya kayak yang di bagian kiri bawah itu, kemerahan di sekitar puting. Paget disease ini suatu jenis khusus dari kanker payudara yang nanti bisa kita bahas lebih dalam pada bab saya tanya jawab ya. Ini termasuk, ini bisa disertai benjolan atau juga tidak tanpa benjolan. Nanti kalau biasanya kalau tanpa benjolan itu prosesnya lebih bagus. Kemudian 2 gejala berikutnya, nyeri sama kemerahan. Ini lebih banyak untuk mastitis sebetulnya. Karena kanker sendiri jarang nyeri, kecuali kalau dia stadium lanjut. Makanya biasanya kalau orang Indonesia itu kalau nggak sakit, nggak nyeri, kan nggak dibawa ke dokter. Padahal kanker itu sendiri baru nyeri pada stadium lanjut. Makanya datangnya sudah yang kayak tadi itu borok-borok gitu ya. Jadi nyeri bisa karena mastitis, mastalgia itu nyeri
nyeri tanpa infeksi ya kalau masih itu infeksi pada payudara, atau bisa pada kanker stadium lanjut. Kulit kemerahan ini juga bisa karena infeksi, mastitis, atau satu jenis khusus kanker namanya kanker inflamator. Gambarannya kayak yang di kanan bawah ini. Jadi ini seluruh payudaranya ini bengkak, terus warnanya kemerahan semua. Ini kanker yang cukup sulit penanganannya dan prognosisnya kurang bagus. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu gejala atau benjolan yang curiga kanker, apa aja yang harus kita jalani untuk memastikan diagnostiknya? Ini adalah kalau di kanker payudara itu ada istilah triple diagnostik. Itu dari pemeriksaan klinis, radiologi, dan FNA. Dari klinisnya oleh dokter ya, itu harus dicari tanda keganasannya. Sifat tumor ganas itu kalau dia progresif, seperti yang tadi saya bilang, 100 hari sudah berkembang 2 kali lipatnya, atau yang sifat kedua ada infiltratif. Seperti tadi ada putingnya tertarik, ada cairan keluar dari puting, itu salah satu sifat infiltratif, dan yang ketiga sifat metastasis. Metastasis itu penyebaran kanker ke organ yang jauh. Jadi kalau kita lihat di gambarnya ini, kanker payudara yang hijau itu ya, dia bisa saja menyebar ke otak, ke paru-paru, bisa ke liver, atau ke payudara sebelahnya, ke tulang juga bisa kemana-mana ya. Memang ada tempat yang khusus, tergantung tipe kankernya juga. Kemudian pemeriksaan kedua adalah dengan radiologi. Ini bisa menggunakan mamografi atau USG payudara. Jadi seperti yang saya bilang, kalau mamografi hanya pada usia lebih dari 50 tahunnya. Tapi kalau USG bisa semua usia, tidak masalah. Tapi untuk screening hanya bisa mamografi. Kalau untuk diagnostik bisa mamo dan USG. Kemudian pemeriksaan ketiga adalah dengan FNA. FNA ini pemeriksaan menggunakan jarum halus, periksa sel. Kalau kayak di gambarnya ini ya, pakai jarum ditusukkan sampai mengenai lokasi yang dicurigai tumor, nanti ketemu. Jadi kalau tiga-tiganya ini bilang ganas, baru kita bisa mendiagnosis itu suatu kanker. Tapi kalau misalnya ada satu yang bilang jinak, ya misalnya klinisnya kayaknya ganas, FNA ganas, tapi kok radiologinya bilang jinak, nanti kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya dengan biopsi untuk memastikan itu suatu kanker atau bukan. Biopsi ini biasanya kita simpan karena lebih invasif ya, akan kita membuka lebih lebar daripada pemeriksaan yang ketiga ini, 3 pemeriksaan ini. Kemudian kapan kita lakukan triple diagnostik? Ini kalau usia 35 tahun, semua tumor padat, entah itu kita klinis curiga jinak, ganas, kita lakukan triple diagnostik. Tapi pada usia muda, kurang dari 35 tahun, ini cuma ada yang curiga ganas. Soalnya kanker memang jarang pada usia-usia yang kurang dari 35 tahun. Walaupun ada shifting, ya ada pergeseran, tambah lama tambah muda, ini mungkin untuk suatu saat nanti cut off-nya bukan 35, bisa saja 30 tahun kalau misalnya tambah lama tambah muda. Ya. Kemudian kalau misalnya screening, kita ketemu curiga ganas, kita lakukan triple diagnostik. Ada cairan berdarah keluar dari puting, atau misalnya pada kista payudara, kista ini benjolan tapi dia isi cairan, jadi bukan benjolan yang padat. Kalau cairan itu misalnya kita FNA, kita aspirasi keluar darah, atau misalnya sudah diaspirasi kok dalamnya ternyata ada yang padat, itu juga harus menjalani triple diagnostik. Kemudian penentuan stadium atau staging. Jadi ini yang berbeda ya dari penyakit kanker dibandingkan penyakit yang lain. Kalau sudah tegak diagnostik, kita nggak langsung melakukan terapi, tapi kita harus menentukan stadiumnya. Beda kalau sama penyakit yang lainnya. Kalau yang lain misalnya hernia sudah ketemu tegak diagnostiknya, langsung bisa dilakukan operasi. Tapi pada kanker harus dilakukan staging dulu. Kenapa? Karena stadium ini menentukan terapi yang nanti akan kita ambil dan juga menentukan prognosisnya. Ini adalah beberapa modalitas untuk menentukan stadium. Yang 3 biru ini yang modalitas utama ya. Ada berupa mamografi atau USG payudara untuk sisi yang satunya. Jadi kalau untuk sisi yang dikeluarkan itu untuk diagnostik, tapi untuk sisi yang satunya itu untuk stagingnya. Kemudian foto dada, ini untuk lihat apakah ada metastasis atau penyebaran ke paru-paru atau ke serabut paru.
Kemudian kita lakukan juga USG perut untuk melihat livernya dan juga indung telurnya. Sedangkan pemeriksaan yang lain seperti foto tulang, CT scan kepala ini kalau misalnya ada keluhan. Jadi kalau misalnya ada keluhan nyeri yang nggak sembuh-sembuh, tambah atau berat, itu kemungkinan ada kecurigaan penyebaran ke sana juga. Atau misalnya ada nyeri tulang yang tambah progresif, itu juga kita curiga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya, perbedaan stadium itu menentukan pilihan terapi. Untuk kanker payudara ini ada 4 stadium ya. Terapi kanker sendiri, ini nanti mungkin lebih diterangkan secara data dokter Asdi ya. Ada yang bersifat lokal dengan operasi dan juga dengan radiasi. Sedangkan yang bersifat sistemik yang ke seluruh tubuh ini bisa menggunakan kemoterapi, terapi hormon maupun terapi target. Di sini kita lihat kalau stadium dini, stadium 1-2 ini bisa langsung dilakukan operasi. Untuk apakah perlu kemo atau sinar itu tergantung hasil pemeriksaan jaringan operasi nanti ya. Tapi pada stadium 3 ini kita tidak bisa operasi langsung. Biasanya tumornya sudah besar sekali. Kalau kita maksa masuk operasi, kita butuh modalitas terapi yang lebih untuk menutup kulitnya. Dan kemungkinan kambuhnya juga lebih besar. Jadi biasanya kita berikan terapi dulu sebelum operasi, ya bisa pakai kemo atau bisa pakai sinar. Baru setelah mengecil kita operasi, dan setelah itu juga kita lanjutkan dengan terapi kemo setelah operasi. Pada stadium 4 lebih rumit lagi. Kalau pada stadium 1, 2, 3 untuk tumor, untuk kanker yang padat, itu terapi utamanya adalah operasi. Tapi kalau sudah stadium 4, terapi utamanya adalah terapi sistemik. Bisa kemo, terapi hormon, terapi target. Tapi operasinya sendiri itu hanya untuk terapi tambahan. Kalau misalnya bau sekali atau sering berdarah, baru kita lakukan operasi untuk mengurangi berdarahnya. Tapi terapi utamanya tetap terapi sistemik dan sifatnya paliatif. Jadi hanya untuk meringankan gejala saja. Prognosisnya tentu juga lebih jelek daripada yang stadium dini. Nanti mengenai terapi akan diterangkan lebih lanjut oleh Dr. Asdi. Ya, ini tadi seperti dijelaskan oleh Riki, sudah saya tulis juga bukunya mengenai deteksi dini kanker ya. Sudah ada juga di Google Playbook. Kalau berkenan, mungkin bisa menambah ilmu, bisa juga monggo kalau misalnya mau baca-baca. Oke. Mungkin sekian dari saya, bisa nanti dilanjutkan lebih dalam lagi pada sesi tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita lanjut saja langsung ke sesi dari Dr. Asdi, yaitu kanker payudara. Apakah payudara harus diangkat seluruhnya? Ya, ini hanya judul, jadi sebenarnya nanti kita konsepkan secara umum seperti apa itu ya. Jadi Dr. Asdi, beliau juga lebih sama, beliau adalah salah satu anggota dari ketua kelompok staf medis sebagai konsulen onkologi di Rumah Sakit UNER. Beliau bertempat tinggal di Surabaya, tapi beliau juga praktek di Banyuwangi menurut saya. Jadi sudah lintas benua ya, benua Jawa Timur. Jadi beliau juga lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2001 hingga 2008. Kemudian lulus jadi konsultan onkologi di Universitas Pajajaran, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung dari 2017 dan 2019. Nah, ini karya ilmiahnya banyak banget ya. Jadi tak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi intinya adalah beliau-beliau berdua ini sudah cukup kompeten dalam penanganan kanker payudara. Hanya nanti kita splitkan beliau adalah bagaimana cara penanganan kanker payudara. Apakah ini mungkin menjawab kegalauan dari teman-teman kita. Kayak apa sih kanker payudara itu? Operasinya model kayak apa? Apakah harus seperti itu? Kira-kira nanti setelah operasi itu apa yang harus saya lalui ya? Kurang lebih seperti itu ya. Baik, untuk Dr. Asti, untuk meningkat waktu kami sediakan 15 hingga 20 menit. Monggo silakan. Terima kasih Dr. Riki. Saya share screen dulu. Ya. Sudah bisa melihat semua ya? Bisa Mas, beres. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama sharing atau berbagi ilmu dengan webinar dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Hormat kami kepada guru-guru kami, para teman sejawat yang mungkin juga ikut pada webinar kali ini, dan semua peserta, termasuk dari teman-teman komunitas survivor kanker payudara, yang salah satunya tadi saya lihat ada beberapa teman dari komunitas Osing Pink di Banyuwangi ya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa kita gunakan sama-sama untuk menambah ilmu dan menambah awareness atau kesadaran teman-teman kita semua agar lebih paham mengenai apa itu kanker payudara dan bagaimana penanganan yang terbaik. Baik, jadi tema atau judul presentasi saya sore ini adalah kanker payudara. Apakah payudara harus diangkat seluruhnya? Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh pasien ya. Ataupun pada kesempatan webinar kali ini juga banyak pertanyaan mengenai ini yang disampaikan melalui kolom pertanyaan. Nanti kita lihat sama-sama, kita akan jawab bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai yang pertama, agar kita tahu bagaimana sih perkembangan terapi kanker payudara itu dari masa ke masa, ya, dari sejarah singkat kanker payudara bagaimana. Kemudian yang kedua adalah bagian dari sejarah itu sendiri, yaitu operasi pada kanker payudara. Bagaimana ceritanya dan macam-macamnya apa saja yang berkembang hingga saat ini. Yang ketiga yaitu mengenai salah satu operasi untuk kanker payudara yang paling standar yang sudah lama dikenal, yaitu mastektomi atau pengangkatan payudara, dan yang terakhir yaitu mengenai operasi breast conserving surgery atau operasi minimal yang akan kita bahas khususnya pada sore hari ini. Jadi yang pertama mengenai sejarah kanker payudara. Kita ketahui laporan kanker payudara ini pertama kali ada itu sejak kurang lebih 3.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi, yaitu di era Mesir kuno. Dan ini tercatat dalam sebuah papirus, yang papirus adalah sebuah catatan lama ya, yang dicatat di daun biasanya, kemudian daun yang dikeringkan, kemudian dicatat di situ, kemudian disimpan untuk dokumentasi. Nah, pada saat itu disebutkan di naskah lama itu bahwa pengobatan untuk kanker payudara yang didiagnosis pada saat itu ya, itu hanya dengan menempelkan besi panas pada kanker payudara. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana primitifnya saat itu ya, karena orang belum mengetahui apa itu kanker payudara, sifat biologinya bagaimana, kemudian terapinya harus diapakan. Jadi orang hanya mencoba-coba, salah satunya yaitu dengan besi panas tadi yang ditempelkan pada luka atau pada kanker payudara. Tentu hasilnya tidak baik. Kemudian selama ribuan tahun tidak ada kemajuan yang berarti dalam penanganan kanker payudara. Ada 1-2 laporan mungkin yang muncul, tapi kemudian tidak bisa dibuat sebagai patokan karena saat itu angka kematian karena kanker payudara maupun karena tindakan operasinya itu sendiri itu cukup tinggi karena saat itu belum dikenal teknik pembiusan ya, teknik anestesi, kemudian teknik aseptik atau teknik antiseptik untuk membersihkan tubuh dari bakteri itu belum ada. Jadi saat itu pun dioperasi nggak dioperasi istilahnya sama saja, angka kematiannya masih tetap tinggi. Kemudian pada saat abad ke-17 ini ada satu ahli bedah dari Perancis yang bernama Jean-Louis Petit. Ini yang menyampaikan atau melaporkan bahwa akar dari tumor payudara, yaitu adalah pembesaran kelenjar getah bening yang ada di ketiak, ini juga harus diangkat. Jadi tidak cukup hanya dengan mengangkat payudara saja, tapi kelenjar getah bening di ketiak
dan bila perlu otot dada juga harus diangkat agar mendapatkan hasil yang optimal. Tentu saat itu juga walaupun sudah dilaporkan sedemikian rupa, tetapi hasilnya belum baik ya. Bisa kita lihat di gambar di samping. Saat ini laporan dari PET yang saat itu dilaporkan di salah satu jurnal ilmiah ya. Jadi operasinya menggunakan pisau. Pisau itu biasanya dipanaskan, kemudian payudaranya ditarik ke depan, kemudian dipotong seperti amputasi. Jadi istilahnya saat itu adalah memang amputasi payudara. Atau menggunakan alat semacam semacam alat itu ya, macam alat ini gilotin kita nyebutnya. Kemudian saat pasien sudah diberi ramuan-ramuan herbal tertentu untuk mengurangi nyeri, kemudian alat ini ditarik ke bawah untuk kemudian memotong payudara. Tentu perdarahannya banyak, kemudian infeksinya juga tinggi, sehingga angka kematiannya juga tinggi pada saat itu. Nah, sampai pada abad ke-19, di akhir abad ke-19 ini ditunjang juga dengan ilmu anestesi atau ilmu pembiusan yang sudah mulai berkembang, kemudian Lister juga sudah mulai memperkenalkan teknik antiseptik ya dengan cairan klorin untuk membunuh bakteri. Ini William Halsted adalah seorang ahli bedah di Amerika pada saat itu. Beliau ini melaporkan atau memperkenalkan tindakan pengangkatan payudara beserta dengan otot dada dan kelenjar getah bening secara satu kesatuan yang utuh yang disebut kemudian dengan radikal mastektomi. Nah, dengan tindakan seperti ini ditunjang juga dengan pembiusan ya, dan kemudian juga dengan adanya teknik aseptik dengan cairan-cairan tertentu untuk membunuh kuman ya. Seperti kita lihat di gambar ini, jadi satu payudara ini diambil, kemudian otot dada ini diambil sampai habis, kemudian kelenjar-kelenjarnya juga diambil sampai habis. Nah, memang saat itu menurut Halsted sendiri tindakan operasinya ini sangat sukses gitu ya, sangat berhasil untuk menyembuhkan kanker payudara gitu. Cuman masalahnya saat itu memang karena dengan operasi yang sangat radikal ini semuanya diambil ya, kemudian kulit juga tidak jarang mengalami nekrosis. Nekrosis itu artinya sel kulitnya mati sehingga kemudian lukanya menjadi lebar sekali. Lukanya menjadi lebar, kemudian karena kelenjarnya diambil semua, yang di ketiak ini kadang-kadang sampai ke leher juga diambil, pasien juga sering mengalami nyeri dan juga bengkak ini tangannya, mulai dari pangkal ketiak sampai ke ujung tangan. Itu sering mengalami bengkak, sehingga memang secara secara mortalitas atau secara kematian menurun, kematian karena kanker payudara ini. Tetapi yang kemudian meningkat adalah morbiditas. Morbiditas adalah kesakitan atau kecacatan yang timbul akibat tindakan dari radikal mastektomi. Memang kanker payudaranya sembuh, tapi kemudian pasien itu akan hidup dalam penderitaan seumur hidup dengan tangan yang bengkak, kemudian kulit yang tipis, kadang-kadang tulang rusuk ini juga terlihat gitu, dan kemudian banyak juga yang mengeluh tidak bisa menggerakkan tangannya karena ototnya ini sudah diambil semua, kemudian lengket ya. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu sampai hampir 100 tahun lamanya, tindakan radikal mastektomi ini menjadi standar operasi untuk menyembuhkan kanker payudara. Karena memang saat itu belum ada tindakan lainnya yang diperkenalkan ya. Kemudian tapi pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 50 atau 60-an, orang mulai meragukan. Tetap ada beberapa pasien kanker payudara yang walaupun sudah dilakukan radikal mastektomi, ternyata beberapa tahun kemudian meninggal karena ada penyakit lain kemudian di otaknya, di parunya, atau di tulangnya, mengalami patah tulang, kemudian akhirnya meninggal. Kemudian orang mulai banyak yang bertanya-tanya, apakah betul radikal mastektomi ala Halsted ini benar-benar bisa menyembuhkan kanker payudara? Nah, sampai pada tahun 1974, ini Bernard Fisher, seorang ahli bedah juga dari Amerika juga, ini mengadakan suatu penelitian
yang membandingkan antara mastektomi total atau mastektomi radikal, ya, nama lainnya adalah mastektomi total, kemudian dibandingkan dengan mastektomi segmental. Mastektomi segmental adalah tindakan pengangkatan benjolan saja, benjolan payudara saja, dan ditambah dengan jaringan sehat di sekitarnya, tetapi ditambah dengan radiasi. Nah, penelitian ini berjalan selama hampir 10 tahun. Pada tahun 85 akhirnya selesai dan kemudian dilaporkan. Ternyata dari laporan yang disajikan oleh Fisher, ternyata angka keberhasilannya sama. Angka keberhasilannya sama ini dilihat dari mana? Dilihat dari usia atau harapan hidup pasien kanker payudara antara yang dilakukan radikal mastektomi dengan yang dilakukan mastektomi segmental plus radiasi ini ternyata sama. Pun sama juga mengenai rekurensi atau kekambuhan lokalnya. Jadi pasien yang dilakukan mastektomi radikal itu juga tidak serta-merta langsung sembuh. Ada beberapa kasus, ada beberapa persen yang walaupun sudah dioperasi tetap kambuh. Nah, ternyata kekambuhan antara mastektomi total dengan mastektomi segmental plus radiasi ini juga sama. Sehingga akhirnya sejak tahun 85 ini, Bernard Fisher ini penelitiannya mengubah paradigma pengobatan kanker payudara, ya. Jadi pengobatan kanker payudara ternyata tidak harus mastektomi radikal yang selama ini diperkenalkan oleh Halsted sejak tahun 1890-an, ya. Ternyata bisa juga dilakukan dengan operasi yang lebih minimal dengan morbiditas atau tingkat kecacatan yang lebih rendah. Nah, kalau kita bicara mengenai terapi kanker payudara, tadi sudah disinggung sekilas oleh Dr. Azril. Terapinya bersifat multidisiplin dan komprehensif. Artinya kanker payudara ini harus ditangani secara tim. Jadi ada dokter bedah di dalam situ, kemudian ahli kemoterapi juga ada di situ, kemudian ahli radiologi, ahli radiasi untuk melakukan radiasi, kemudian sampai ke masalah psikologi atau psikiatri, ya. Jadi pasien-pasien ini kita tangani secara komprehensif dari beberapa tim dokter. Dan pemilihan terapinya ini akan disesuaikan dengan kondisi pasien, ya. Kondisi pasien itu bagaimana kondisi umumnya, apakah dia cukup kuat untuk melakukan atau menjalani terapi kanker payudara tertentu, kemudian tipe sel kankernya itu bagaimana, ya, kemudian subtipenya bagaimana, stadiumnya berapa, dan preferensi pasien ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau dulu hubungan antara dokter dan pasien hanyalah sebatas dokter yang menentukan, kemudian pasien harus menerima. Tetapi sekarang ternyata bergeser. Jadi selain kondisi pasien itu sendiri, pasien juga diikutsertakan secara aktif untuk memilih. Dokter hanya memberikan pilihan, pilihannya ini, apakah pasien akan melakukan atau menerima atau menjalani pengobatan yang mana, itu terserah dari pasien. Kita diskusikan bersama antara tim dokter dan pasien yang bersangkutan dan keluarganya. Nah, terapi kanker payudara tadi sudah juga disinggung oleh Dr. Azril, sifatnya multidisiplin dan komprehensif. Terapinya yaitu mulai dari operasi, kemudian ada kemoterapi, kemudian ada radiasi, ada terapi hormonal, ada terapi target, dan imunoterapi. Tidak akan saya bahas secara rinci satu persatu nanti, tapi mungkin kalau memang ada waktu kita akan bahas di sesi tanya jawab. Nah, yang saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah operasi pada kanker payudara. Nah, hingga saat ini ada pertanyaan juga dari beberapa peserta tadi, apakah operasi ini harus wajib ya sifatnya? Jadi memang iya. Jadi hingga saat ini itu belum ada terapi lainnya yang memegang peran utama pada kanker payudara. Jadi kalau ditanya apakah harus operasi? Ya harus operasi. Nah, cuman jenis operasinya yang mana? Nah, ini bisa kita diskusikan nantinya. Jadi operasi pada kanker payudara itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pengangkatan seluruh jaringan payudara yang tadi dikenalkan oleh Halsted dan turunannya yang disebut dengan mastektomi. Dan kelompok kedua adalah kelompok breast conserving surgery atau operasi untuk kalau terjemahannya operasi untuk mempertahankan payudara, ya, membuang kankernya tetapi tetap mempertahankan payudaranya, yang disingkat biasanya dengan BCS. Yang BCS ini kalau ditambahkan dengan radiasi menjadi suatu
kombinasi yang disebut dengan breast conserving therapy atau BCT. Nah, jadi dua jenis operasi inilah yang kemudian menjadi pilihan pasien-pasien saat ini. Nah, operasi-operasi yang klasik itu atau operasi-operasi yang sudah dikenal sejak lama tentu mastektomi, pengangkatan payudara ya. Yang mastektomi paling awal adalah mastektomi radikal yang diperkenalkan oleh Halsted, kemudian mendapatkan modifikasi-modifikasi tertentu agar menjadi lebih ringan dan tetap mempunyai angka efektivitas yang tinggi, yaitu dengan mastektomi radikal modifikasi. Dan timbul juga sejak tahun 80-an tadi itu, timbul beberapa jenis operasi baru dalam tanda kutip ya. Salah satunya adalah breast conserving surgery yang tadi, yaitu operasi dengan mengambil kanker payudaranya saja beserta dengan jaringan di sekitarnya, kemudian dengan mengangkat kelenjar di ketiak dan radiasi. Kemudian mastektomi itu sendiri juga mengalami evolusi ya, dengan adanya skin sparing mastektomi, nipple sparing mastektomi, dan profilaktik mastektomi. Jadi apa itu skin sparing mastektomi? Skin sparing mastektomi adalah pengambilan seluruh jaringan payudara tanpa kulit. Jadi kulitnya masih dipertahankan ya. Yang diambil adalah seluruh jaringan payudara beserta dengan daerah puting payudara. Kemudian kulitnya tadi akan diisi dengan bahan isian, bisa bahan isian dari tubuh pasien itu sendiri, biasanya kita ambil dari punggung yang disebut dengan LD flap, atau dari perut bisa disebut dengan tram flap, atau dari tempat lain. Atau bisa juga dengan menggunakan isian dari bahan sintetis yang kita kenal dengan nama implan payudara ya. Ada yang dari silikon dan macam-macam jenis pembentuknya. Kemudian berevolusi lagi ada yang disebut dengan nipple sparing mastektomi. Karena tadinya skin sparing mastektomi ini seseorang merasa masih kurang puas ternyata. Kok kulitnya ada tapi daerah putingnya ini kok hilang. Jadi merasa kurang puas. Beberapa dokter melakukan penelitian dan melakukan pengembangan mastektomi yaitu nipple sparing mastektomi. Jadi semua kulitnya dipertahankan termasuk dengan daerah puting, jadi masih utuh semuanya, hanya isinya saja yang dibuang. Ya. Kemudian sama dengan skin sparing mastektomi, diisi dengan jaringan dari tempat lain atau diisi oleh bahan sintetis, ya, dengan implan tadi itu. Kemudian yang mengalami evolusi lagi dengan adanya pemeriksaan genetik, kemudian dengan edukasi yang lebih baik ke pasien-pasien dan ke keluarga penderita kanker payudara. Tadi seperti Dr. Asril sebutkan bahwa untuk risiko kanker payudara itu akan meningkat apabila kita mempunyai keluarga derajat 1 ya, ibu ya atau anak itu kita menderita kanker payudara, maka risiko kanker payudara akan meningkat, sehingga kemudian muncul lagi yang disebut dengan profilaktik mastektomi. Jadi kalau seseorang itu ternyata dari hasil pemeriksaan genetiknya dia mempunyai risiko yang cukup tinggi dan memang mempunyai riwayat ibu misalnya yang kanker payudara, maka seseorang bisa meminta untuk dilakukan profilaktik mastektomi. Jadi pengangkatan payudara tanpa ada keluhan. Tujuannya apa? Ya untuk menghindari tumbuhnya kanker atau tumor payudara di kemudian hari. Nah, mengenai mastektomi, sebelum diberlakukannya BCS pada tahun 85 tadi itu, mastektomi adalah standar operasi yang utama untuk kanker payudara. Tetapi karena tingkat kecacatan atau tingkat kesakitannya ini dianggap tinggi ya, dan pasien-pasien hidup dalam penderitaan itu disebutkan dalam jurnal yang lama, maka kemudian orang atau dokter memulai memperkenalkan mastektomi radikal modifikasi dengan tingkat keberhasilan yang sama dengan mastektomi radikal tadi. Bisa kita lihat gambarnya. Jadi kalau kita lihat tadi di slide-nya Halsted tadi, begitu besarnya luka yang timbul ya, tetapi pada mastektomi radikal modifikasi itu lukanya lebih bagus ya, hanya berupa garis. Biasanya kalau kita lihat sekarang penderita kanker payudara yang mengalami modifikasi radikal mastektomi ini hanya berupa garis, kemudian tangan juga sebagian besar masih bisa digerakkan karena kita tidak membersihkan kelenjar di ketiak itu sampai habis. Jadi aliran limfonya masih ada sehingga pasien masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa.
seperti pada umumnya. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan juga, berkembang lagi jenis mastektomi yang baru, yaitu skin sparing mastektomi dan nipple sparing mastektomi. Seperti gambar di bawah ini, jadi ini adalah sebagai ilustrasi adalah suatu benjolan kanker payudara yang letaknya di bagian bawah puting, kemudian dilakukan skin sparing mastektomi, jadi semua isi dari payudara ini diambil beserta dengan daerah putingnya, ya, kemudian ditutup dengan kulit dari daerah payudara juga, sehingga menjadi seperti ini. Tetapi karena orang-orang ada yang belum puas, maka dikembangkan lagi, yaitu nipple sparing mastektomi, di mana ini hanya dilakukan sayatan berbentuk U, ya, kemudian isinya diambil semua, tetapi kulit dan daerah putingnya masih utuh. Nah, kapan bisa dilakukan ini? Nah, tentu ada indikasi-indikasi tertentu, ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan kemudian yang terakhir adalah profilaktik mastektomi yang mulai populer sekitar 10 tahun ke belakang. Kemudian setelah mastektomi sejak tahun 85 muncul lagi yang disebut dengan BCS atau breast conserving surgery. Apa breast conserving surgery? BCS atau breast conserving surgery adalah tindakan pengangkatan jaringan kanker di payudara beserta jaringan sehat di sekitarnya, ya, yang bisa kita sebut dengan lumpektomi atau dengan eksisi atau eksisi luas. Ini sebutannya memang berbeda-beda tapi tindakannya sama, yaitu bisa kita lihat di gambar. Contohnya ini, jadi suatu benjolan yang ada di daerah tengah, daerah medial payudara, ya, kita ambil beserta dengan jaringan sehat di sekitarnya yang garis putus-putus ini. Kemudian kita tambahkan dengan pengambilan kelenjar getah bening di ketiak, ya, dengan diseksi aksila. Kemudian BCS ini tadi tindakan untuk mengambil benjolan atau kanker di payudara dengan jaringan sehat di sekitarnya, apabila diikuti dengan radiasi, itu disebut dengan breast conserving therapy atau BCT. Dengan adanya perkembangan BCS atau BCT ini, pasien-pasien bisa hidup dengan lebih nyaman, masih tetap memiliki payudara, dan secara penyakit atau secara kekambuhannya juga minimal, sehingga sekarang hampir di seluruh dunia, ya, hampir di seluruh dunia tindakan BCS ini menjadi standar utama. Jadi mastektomi sudah mulai kalah dengan adanya BCS ini. Tetapi memang ada persyaratan-persyaratan dan indikasi-indikasi tertentu. Nah, ini yang slide sebelumnya sebenarnya. Jadi Angelina Jolie ini adalah salah satu orang yang mempopulerkan tindakan profilaktik mastektomi, karena dari pengakuannya dia, Angelina Jolie ini adalah seorang anak penderita kanker payudara. Jadi ibunya itu menderita kanker payudara di usia 46 tahun, kemudian menjalani operasi, kemoterapi, radiasi, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya meninggal 10 tahun kemudian, di sekitar tahun 2010. Nah, kemudian Angelina Jolie ini merasa khawatir, ya, kemudian dia melakukan pemeriksaan, ternyata dia mempunyai mutasi genetik, ya, BRCA1 dan 2, yang merupakan mutasi khusus spesifik untuk kanker payudara, sehingga kemudian dia mengambil keputusan untuk melakukan profilaktik mastektomi. Jadi payudaranya diambil kedua-duanya, kemudian diisi dengan bahan sintetis, dan kemudian beberapa bulan kemudian juga melakukan tindakan ovarektomi bilateral. Jadi kandung telurnya diambil, sehingga otomatis Angelina Jolie ini kemudian menjadi menopause, ya. Nah, inilah yang kemudian dikenal di seluruh dunia dengan Angelina Jolie effect. Jadi setelah si Jolie ini melakukan profilaktik mastektomi tadi, banyak kemudian orang-orang di seluruh dunia yang melakukan mastektomi profilaktis untuk mengurangi risiko kanker payudara, terutama pada mereka yang mempunyai riwayat keluarga atau mutasi genetik untuk kanker payudara. Kemudian tadi yang saya sebutkan, apa bisa operasi BCS? Ini yang selalu ditanyakan oleh pasien, dok, bisa nggak saya operasi tapi masih pengen punya payudara? Bisa jawabnya. Dan di dunia justru inilah yang menjadi standar operasi untuk pasien kanker payudara. Tetapi memang ada syaratnya.
Syaratnya apa saja? Yang pertama, ukuran tumornya harus kurang dari 5 cm. Kenapa? Karena ternyata kalau lebih dari 5 cm, nanti jaringan yang diambil akan terlalu besar. Dan ternyata lagi, kalau lebih dari 5 cm, itu angka kekambuhannya menjadi meningkat signifikan. Sehingga ukuran tumornya harus terbatas, harus kurang dari 5 cm. Itulah tadi menyambung presentasi Dr. Asril, kenapa kita harus sadari deteksi dini, ya, dengan screening, mamografi, dan lain sebagainya. Karena kita ingin pasien itu datang dengan ukuran benjolan yang kecil, sehingga kita bisa juga memberikan terapi yang lebih nyaman untuk pasien. Salah satunya adalah BCS ini, dengan syarat tumornya kurang dari 5 cm. Dan perbandingan angka ukuran tumor dan jaringan sehat yang akan diambil tadi, akan dibuang, itu dengan ukuran payudaranya tidak lebih dari 20%, jadi sekitar 1/5-nya. Jadi kalau walaupun benjolannya misalnya hanya 4 cm, tapi kalau payudaranya kecil, ya, dan sehingga ukuran tumor plus jaringan sehatnya ini kira-kira lebih dari 20%, maka tidak ideal juga dilakukan BCS karena akan menimbulkan estetik atau penampilan yang kurang baik. Jadi idealnya memang ukuran tumornya kurang dari 5 cm dan perbandingan antara tumornya itu sendiri dan payudaranya cukup ideal sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kemudian syarat berikutnya yaitu adanya fasilitas VC atau frozen section atau potong beku. Jadi cara atau teknik operasi BCS ini dalam kondisi pasien terbius umum, ya, itu kemudian kita lakukan pemeriksaan setelah tumor dan jaringan sehatnya ini diambil, kita lakukan pemeriksaan apakah di tepi-tepi jaringan yang kita ambil tadi itu masih ada sisa jaringan tumornya atau tidak. Nah, itu dilakukan dengan pemeriksaan potong beku. Itu hukumnya wajib, karena kalau tidak ada kita tidak bisa tahu apakah jaringan yang tadi kita ambil itu sudah betul-betul, istilahnya kalau tanda kutip orang bilang sampai ke akar-akarnya atau tidak. Gitu. Jadi kita harus memastikan itu dengan pemeriksaan potong beku. Nah, kemudian yang terakhir harus ada fasilitas radioterapi. Kenapa? Ternyata dari penelitiannya ini, kalau tidak dilakukan radioterapi untuk tindakan BCS itu ternyata angka kekambuhannya terlalu tinggi. Jadi tidak bisa diterima. Jadi kalau tidak ada fasilitas radioterapi atau memang karena alasan lain, karena alasan biaya, alasan alasan tertentu, ya, kemudian pasien itu tidak bisa mendapatkan radioterapi, maka menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi tindakannya harus dilakukan mastektomi. Syarat ini yang harus dipenuhi kalau pasien ingin dilakukan breast conserving surgery. Nah, kapan? Tadi syaratnya sudah ada, tapi kapan pasien ini tidak bisa dilakukan BCS atau breast conserving surgery? Ada kontraindikasinya, kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Yang absolut artinya betul-betul kalau ada penyakit ini atau ada kondisi ini tidak bisa dilakukan. Ya, salah satunya adalah kehamilan. Kenapa? Kehamilan di trimester 1 dan 2. Tadi sudah kita pelajari bahwa untuk BCS ini harus dilanjutkan dengan radiasi agar tidak kambuh, ya. Tetapi dengan kehamilan trimester 1 dan 2 tentu radiasi ini akan tidak bisa dilakukan karena akan membahayakan pertumbuhan janin sehingga menjadi kontraindikasi pada kehamilan yang trimester 1 2 yang awal, ya. Kemudian kontraindikasi berikutnya adalah mikrokalsifikasi. Tadi kalau kita lihat di slide mengenai mamografi, di presentasi Dr. Asril akan terlihat titik-titik yang banyak, ya. Kalau mikrokalsifikasi itu luas dan banyak dan dicurigai ganas, maka tidak bisa dilakukan BCS karena nanti kita tidak bisa melokalisir mana yang akan kita ambil sehingga tidak ideal untuk dilakukan BCS. Kemudian kontraindikasi berikutnya adanya penyebaran tumor yang luas sehingga tidak bisa diambil dengan satu insisi. Misalnya benjolannya ada beberapa titik, ya. Ada di bagian tengah, ada di bagian samping, sehingga kalau kita lakukan BCS itu insisinya banyak, ya, irisannya banyak, kemudian tindakan pengisiannya juga akan tidak mudah sehingga estetikanya atau penampakannya tidak baik, maka itu juga merupakan suatu kontraindikasi. Dan selain itu adalah margin positif yang luas. Artinya setelah diambil tumor dan jaringan sekitarnya dan diperiksa dengan potong beku, ternyata didapatkan sel-sel tumornya masih ada di tepi-tepi jaringan tadi. Kemudian dilanjutkan lagi ternyata masih ada. Jadi
beberapa kali ditambah, diperluas gitu ya eksisinya, tapi ternyata masih didapatkan jaringan yang positif kanker, maka itu menjadi batal. Jadi tidak lagi ideal. Jadi harus dikonversi menjadi mastektomi. Dan ini yang relatif. Relatif artinya tergantung kondisi masing-masing pasien. Tapi kalau memang berat, jadi misalnya ini riwayat terapi. Dulu mungkin pas waktu kecil kalau kalau dulu pernah menderita penyakit-penyakit seperti timoma ya, tumor jinak di daerah dada atau untuk penyakit lainnya di daerah. Maaf, Dr. Asti, waktu tinggal 2 menit lagi. Oke. Tinggal 2 menit. Riwayat terapi ini kemudian menjadi kontraindikasi karena dosisnya akan menjadi terlalu besar nantinya. Kemudian memiliki jaringan penunjang, penyakit jaringan penunjang seperti lupus atau skleroderma ini juga menjadi kontraindikasi karena akan tidak bisa mentoleransi adanya radiasi sehingga lukanya tidak akan sembuh-sembuh gitu. Kemudian ukuran tumornya tadi kita bahas, ukuran tumor 5 cm ini juga tidak bisa dilakukan PCT atau PCS, margin positif juga tidak bisa, dan pasien ini memiliki predisposisi genetik untuk kanker payudara. Misalnya seperti Jolie tadi ya, dia sudah ada mutasi, sudah ada riwayat keluarga, sehingga kalau kita lakukan PCS, maka dari penelitian yang ada, risiko untuk kambuhnya akan semakin tinggi, sehingga tidak bisa lagi kita lakukan PCS. Jadi kembali ke mastektomi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjutkan di sesi tanya-jawab untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya yang bagus, Dr. Asti. Ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Saya sampai kewalahan harus menentukan yang mana. Tetapi kita langsung aja. Monggo pada para audiens kalau mau silakan tanya, monggo tetap aja kita tampung. Karena terbatasnya waktu, mungkin kita langsung aja lanjut. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi saya mau karena berkenaan dengan dua tema yang dibawakan Dr. Asri dan Dr. Asti, saya coba membreakdown 3 isu utama ya. Jadi pertama, ini banyak audiens ini sebenarnya galau masalah hereditary trait dari kanker payudara. Ya, kan kita tadi sudah dibahas kalau kanker payudara ini memang turunan ya. Tapi mereka tahunya itu nanti sampai sejauh mana keterlibatan mereka. Jadi mereka misalnya cerita ada yang garis keturunannya langsung baik dari mbahnya, bapak ibunya itu menderita kanker payudara, saya itu bisa sejauh mana bisa terkena kanker payudara. Itu nomor 1. Dan nomor 2 tadi mungkin bisa jelaskan lagi, kira-kira ada nggak langkah-langkah konkret saya bisa mencegah agar saya tidak terkena kanker payudara? Itu pertanyaan pertama. Saya 2 pertanyaan dulu ya. Terus kemudian yang kedua adalah isu tentang membedakan ini tumor jinak atau ganas pada sadari mereka. Nah, apakah tanda-tanda yang ganas itu kayak apa sih, Dok? Ya, karena mereka tuh kapan ini tumor saya bisa dikatakan jinak, kapan ganas, kapan itu meragukan. Mungkin Dr. Asti dan Dr. Azril bisa bantu menjawab. Waktu kami persilakan, Dok, monggo silakan. Dr. Azril dulu nih mungkin ya, yang lebih tepat ini. Monggo Dr. Azril. Karena berkenaan dengan diagnostik ini. Dr. Azril? Belum di-mute, belum di-unmute, Dr. Azril. Oh, ya, maaf. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelumnya Sugeng Sonten untuk Prof. Nasron, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, terima kasih telah berkenan hadir di sini menyaksikan kami yang muda ini memberikan edukasi. Matur nuwun, Prof. Tadi banyak pertanyaan soal riwayat genetik ya. Seperti yang tadi saya katakan, kanker itu multifaktorial. Ada genetik, ada faktor karsinogen, juga lingkungan ya. Ada satu faktor bukan berarti 100% dia bakalan kena kanker. Tapi harus ada kombinasi dari berbagai faktor juga. Ya, salah satunya faktor keluarga juga. Keluarga ini yang paling signifikan kalau dia ada yang menderita kanker pada derajat 1. Derajat 1 itu dalam artian ayah atau ibunya atau anaknya. Kalau tambah jauh
derajat kemungkinannya tambah lebih kecil ya. Kalau derajat 1 sekitar risiko relatif sudah 4 sampai 6 kali lipat dibandingkan yang tidak punya riwayat keluarga. Kemudian tadi juga jangan lupa kalau riwayat keluarga ini enggak cuma yang sama-sama punya kanker payudara, tapi juga misalnya kanker indung telur atau kanker prostat dan kanker kelenjar lainnya itu juga ada hubungannya juga dengan kejadian kanker payudara juga ya. Tapi itu tadi kembali tadi ke faktor multifaktor tadi ya. Ada satu faktor belum tentu pasti akan jadi kanker payudara. Kemudian tadi juga ada pertanyaan bagaimana untuk mencegah kalau misalnya sudah punya keluarga, gimana cara mencegah biar nggak kena kanker ya. Ya gampang-gampangannya ini juga tergantung nasib juga ya. Tapi kita bisa membantu paling enggak kalau misalnya tadi kan ada upaya prevensi primer dan sekunder. Jadi kalau sudah ada riwayat keluarga kanker, kita bisa melakukan prevensi primer dengan kita kenali faktor risikonya apa aja. Tadi banyak yang sudah saya sampaikan ya faktor risikonya, terutama yang dari faktor lingkungan yang bisa kita usahakan, kita modifikasi ya, seperti dari faktor diet, olahraga, maupun lifestyle yang lainnya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan mengenai faktor protektif ya, bisa dicoba makan kedelai karena dia punya banyak fitoestrogen yang bisa menghambat kerja dari estrogen itu. Kemudian tadi dengan prevensi primer, kemudian tentunya dengan prevensi sekunder juga dengan deteksi dini. Jadi kalau di literatur dikatakan kalau misalnya ada keluarga menderita kanker payudara misalnya, usia katakanlah 50 tahun. Jadi paling enggak 5 tahun, ada yang bilang literatur 10 tahun, 5 tahun sebelum umur itu, sebelum umur keluarganya itu, kita juga wajib untuk periksa secara rutin. Jadi kalau tadi misalnya umur 50 tahun, berarti 45 tahun paling enggak harus rutin dia periksa untuk deteksi dininya. Dan bagus lagi kalau mamografi. Cuma kalau umurnya misalnya keluarganya terlalu muda, yang misalnya 40 tahun, ya kan 5 tahun sebelumnya kan 35 tahun nggak bisa mamografi, jadi cukup dengan deteksi dini juga cukup ya. Nanti kalau sudah 40 tahun baru kita mulai mamografi ya. Paling enggak di atas 40 harus sekali mamografi untuk data baseline-nya itu. Ya. Itu menjawab yang pertama. Yang kedua tadi non sewu apa ya dokter? Kalau antara ini kira-kira penjualan di payudara ini kapan kami kira-kira ini jinak, kapan ganas? Ya. Apakah itu penting bagi mereka juga untuk mengetahui itu atau bagaimana dokter? Ya. Ya tadi sudah saya jelaskan juga di tema yang ketiga ya, gejala yang bisa menyertai yang bisa membawa pasien itu ke dokter ya, yang bisa ditemukan pada waktu kita melakukan deteksi dini. Salah satunya kalau ada benjolan. Nah, benjolan ini yang pertama berjalan nggak cuma di payudara tapi juga bisa di ketiak. Kalau ketiak ini di kelenjarnya memang lebih jarang tapi bisa terjadi di kelenjar di payudara yang sendiri kecil tapi di kelenjar di ketiaknya lebih besar juga bisa ya. Kemudian kalau kita curiga kanker itu benjolan yang progresif. Jadi kalau sudah saya sampaikan cut off point-nya kurang lebih 100 hari ya 3 bulan. Kalau dia dalam 3 bulan dia membesar 2 kali lipat itu bisa dikatakan progresif. Kalau benjolannya itu hilang timbul atau misalnya hanya nyeri hilang timbul itu biasanya sih bukan kanker. Karena kalau kanker sekali ada biasanya dia tambah lama tambah berkembang. Nggak mungkin kanker itu langsung hilang. Ya. Jadi itu ciri khasnya kanker progresif. Kemudian kalau misalnya ada nyeri, bakalan nyerinya juga progresif dan terus-menerus. Kalau hilang timbul biasanya itu hanya karena efek dari estrogennya, karena siklus menstruasinya itu ya. Mungkin itu aja. Ada yang lain tadi? Ya itu tadi juga sekaligus ada yang menjawab apakah benjolan pada menstruasi itu wajar atau tidak. Itu sudah dijawab oleh Dr. Asril karena biasanya benjolan muncul pada siklus menstruasi, biasanya itu hanya timbul okasional saja. Jadi rata-rata jinak. Dan itu kenapa alasannya kalau kita mau melakukan pemeriksaan mamografi atau USG payudara, syaratnya tidak dalam masa menstruasi. Jadi sudah bisa terjawab terasa. Terus kemudian ini pertanyaan berikutnya lebih ke arah teknis, yaitu temanya dari Dr. Asti tentang breast conserving surgery atau terapi. Ini ada beberapa yang nanya, berarti memang kalau
terapi BCS ini tidak bisa pada semua stadium ya dok ya? Atau apakah ada parameter khusus ke sana? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Asti, mungkin bisa dimantapkan lagi dok. Ya. Dr. Asti. Terapi BCS itu memang dulu awalnya hanya pada stadium yang awal, stadium 1-2, waktu benjolannya kecil. Tapi kemudian meluas lagi, stadium 3 yang ukuran benjolannya itu sudah di atas 5 cm. Kalau dulu kan nggak bisa ya, sesuai dengan kontraindikasi yang tadi saya sampaikan. Tetapi karena sekarang kemajuan perkembangan teknologi kedokteran sudah maju, ada kita kenal kemoterapi, terapi hormonal, kemudian radiasi. Jadi bisa kita lakukan radiasi dulu, atau kemoterapi dulu, atau hormonal terapi dulu misalnya untuk mengecilkan tumornya. Kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa dengan USG atau dengan MRI. Kalau memang benjolannya itu mengecil dan proporsional untuk dilakukan BCS, jawabannya bisa. Mungkin kalau dulu sangat terbatas, sekarang sudah banyak penelitian yang dilakukan, ternyata pada stadium-stadium yang agak tinggi juga bisa, tetapi memang nggak langsung dilakukan BCS. Tapi dilakukan terapi-terapi neoadjuvan dulu, bisa dengan kemoterapi, dengan radioterapi, atau dengan yang lainnya, dikecilkan dulu, baru bisa kita lakukan suatu breast conserving surgery itu. Jadi nggak terbatas pada stadium yang awal saja. Kemudian yang saya nambah mungkin ya untuk yang pertanyaan yang Dr. Asril tadi yang mengenai herediter itu, memang secara general ya kita harus membiasakan gaya hidup sehat, kemudian kita juga harus membiasakan sadari dan screening. Tetapi ada yang khusus untuk pasien-pasien yang memang ada mutasi BRCA, ya itu memang anaknya nanti atau hubungan keluarga yang derajat 1 itu akan meningkat untuk risikonya. Nah, untuk pastinya gimana supaya kita tahu apakah saya ini, misalnya untuk teman-teman yang survivor, apakah saya ini ada mutasi BRCA1 apa enggak ya? Itu bisa periksa sebetulnya. Periksa gen BRCA1 atau gen BRCA2, ada dari beberapa lab yang menyediakan itu. Kemudian nanti kalau memang ada mutasi gen BRCA1 atau 2, pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan anak-anak saya? Misalnya kita punya anak perempuan yang masih kecil ya. Apakah nanti anak saya ini akan meningkat risiko kanker payudara? Iya, jelas meningkat, tetapi ada caranya. Nah, caranya juga berjenjang. Jadi kalau misalnya dari teman-teman survivor ada kanker payudara, kemudian dicek ternyata ada mutasi BRCA1 atau 2, kemudian anak-anaknya sebaiknya diperiksa juga apakah ada mutasi gen BRCA1 atau 2. Sehingga kemudian nantinya kalau misalnya sudah sudah dewasa anak-anak itu, bisa kita lakukan pencegahan. Pencegahan yang paling awal tentu dengan screening. Yang paling simpel ya, dengan screening, dengan sadari, dengan mamografi. Kemudian pencegahan berikutnya adalah kita dengan kemoprevensi namanya. Kita bisanya berikan obat hormonal, tamoxifen selama 5 tahun misalnya untuk mencegah itu, karena penelitiannya sudah ada. Dan pencegahan terakhir yang paling ekstrim ya yang tadi yang Angelina Jolie tadi itu ya, kalau itu memang ada mutasi langsung operasi gitu. Cuman mungkin masih sangat ekstrim untuk kebanyakan orang Indonesia. Mungkin itu yang saya tambahkan. Baik ya, terima kasih Dr. Asti. Jawabannya sungguh sangat membuka wawasan kita. Jadi memang intinya adalah kalau untuk diagnostik atau untuk tahu kanker payudara adalah memang multifaktorial. Banyak sekali faktornya. Kemudian untuk terapinya sendiri, kita juga multimodalitas. Dari dulu yang radikal banget, sampai ada yang modified, sampai sekarang ada BCS. Dengan banyak parameter yang harus dilakukan. Tapi intinya adalah multimodalitas, karena kita nanti, tentu ini ada yang tanya juga, apakah butuh kemoterapi? Itu jelas. Ya. Dan mungkin ada modalitas yang lain seperti hormonal dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah, bagi para audiens atau mungkin familinya, sahabat familinya membutuhkan konsultasi lebih jauh, monggo bisa datang ke Rumah Sakit UNER di Poli Bedah. Kami siap menerima konsulan Anda, baik nanti diterima oleh Dr. Asril, Dr. Asti, atau saya, atau mungkin staf bedah yang lain yang akan bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana. Karena kasus-kasus seperti ini
tidak bisa digeneralisir karena mungkin biasanya case by case pada setiap individu. Ya. Terima kasih juga ini saya mengucapkan pada Prof. Nasrun untuk berkenan hadir. Terima kasih atas atensinya. Mohon ada masukan bila kita ada kekurangan. Kemudian ini ke depannya, ini ada pertanyaan lagi nih ya buat Dokter Asril mungkin ya. Tapi kayaknya sudah terjawab ya. Apakah laki-laki bisa terkena kanker payudara? Itu sudah dibahas. Dan menurut saya dari pembukaan sampai tadi Dr. Asril juga sudah bahas. Terus kemudian masalah bra. Apakah berbahaya jika tidur lalu memakai bra? Mungkin maksudnya apakah memakai bra ini meningkatkan resiko terkena kanker payudara? Mungkin lebih tepatnya itu ya. Monggo Dr. Asril, silakan. Ya, kalau penggunaan bra ya secara langsung untuk kanker payudara kan yang banyak kan yang dari kelenjar ya. Tapi kanker payudara yang bukan dari kelenjar juga bisa ada ya. Misalnya apa dari jaringan pembuluh-darahnya, dari kulitnya bisa ya. Kalau untuk penggunaan bra sendiri secara langsung dia tidak terkait dengan kejadian kanker payudara ya. Cuman kalau misalnya bra itu sampai bikin luka di kulit, kemudian apa susah sembuh karena apa ndak ganti bra, luka yang kronis itu juga bisa menjadi salah satu pemicu kanker. Tapi kankernya nanti kanker kulit jadinya, bukan kanker di kelenjarnya. Ya. Jadi kalau misalnya beranya enggak masalah sih, enggak bikin luka, enggak masalah mau dipakai waktu tidur atau mau lari-lari enggak masalah ya. Tapi kalau beranya bikin luka itu sebaiknya harus diganti sama bra yang nyaman buat wanita ya. Jadi kalau luka dia harus nggak perlu pakai bra dulu sampai sembuh ya. Ya boleh kalau jadi disembuhkan dulu lukanya ya. Kalau perlu ditutupi pakai kasa biar nggak sering kegesek-gesek ya. Karena kalau walaupun ganti bra tapi tetap ada gesekan, biasanya juga penyembuhannya juga susah ya. Jadi harus di terapi yang telaten lukanya itu. Ya mungkin itu aja. Ada pertanyaan yang itu biasanya kalau saya tambahkan dikit, biasanya ada pertanyaan juga tentang bra kawat kalau nggak salah ya. Nah, gimana penggunaan bra yang berkawat itu terhadap kejadian kanker payudara? Jawabannya sudah ada yang meneliti, nggak ada hubungannya. Jadi ya nggak ada, tidak sesimpel itu ya gitu. Jadi faktor risiko terbesar tetap genetik dan hormonal estrogen tadi itu. Sudah pernah ada penelitiannya dan memang nggak ada hubungannya gitu. Oh ya tadi soal kanker payudara pada laki-laki ya, saya terangkan lebih detail laki ya. Pada laki-laki bisa ya insidennya sekitar 1% ya, jadi perbandingan 100:1. Secara umum kalau dia ditemukan laki-laki juga ada hormon estrogen ya, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Pada kondisi tertentu bisa saja dia estrogennya meningkat. Misalnya kalau buah sakarnya atrofi, mengecil sehingga nggak bisa produksi hormon androgen, nanti jumlah estrogennya akan relatif lebih banyak. Juga pada kalau misalnya ada infeksi juga di kantong sakar juga bisa ya. Secara umum prognosis dengan stadium sama pada laki dan perempuan itu sama. Kalau sama-sama stadium 3 ya prognosisnya sama. Namun kalau karena laki-laki jaringan payudaranya sedikit, jadi tumor misalnya ukuran 3 cm aja, kalau pada wanita mungkin masih stadium 2. Tapi kalau pada laki-laki bisa jadi dia sudah kena ke kulit, sudah stadium 3. Jadi kalau dengan ukuran yang sama, relatif dia stadiumnya bisa lebih tinggi. Itu yang bikin biasanya lebih jelek outputnya. Walaupun secara umum kalau stadiumnya sama, prognosisnya sama. Dan kebanyakan sih dia juga respon terhadap hormon kalau pada laki-laki. Jadi yang sadari walaupun kita fokus ke perempuan, tapi ya ada baiknya kalau laki-laki kerasa ada benjolan juga bisa memeriksakan diri ke dokter juga ya. Saya pernah pengalaman barusan juga ada pasien payudara pada laki-laki ya. Benjolannya enggak besar, cuma 3 cm, tapi sudah ada penyebaran ke paru-paru, ke tulang belakang, itu yang berbeda mungkin dari wanita ya. Benjolannya kalau wanita 3 cm mungkin belum sampai kemana-mana, tapi kalau laki-laki sudah bisa menyebar kemana-mana ya. Itu sih tambahan. Kanker payudara pada laki-laki itu sangat jarang sekali, tapi sekali terjadi keganasannya malah akan pada di perempuan, gitu ya.
Asri. Ya. Jadi ini sudah cukup itu. Terus kemudian ada pertanyaan buat Dokter Asti ya. Ada 2 pertanyaan ini. Bagaimana jika seorang wanita setelah mengalami kanker payudara dan sudah diangkat payudara? Kondisinya bagaimana perempuan itu? Apakah mungkin lebih tepat pertanyaannya, apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan pada wanita itu? Ini pertanyaan pertama. Terus kemudian yang kedua, ini juga menjawab ke masyarakat, benar nggak sih kanker payudara itu bisa sembuh total? Mungkin monggo Dokter Asti bisa menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana jika seorang wanita mengalami kanker payudara kemudian harus diangkat payudaranya, bagaimana kondisinya itu ya? Jadi ya ini saya jawab dari fisiologis wanita dulu. Secara seksual, jadi payudara kan termasuk organ seksual yang sekunder ya. Kalau yang utama kan tetap adalah ovarium atau kandung telur. Jadi selama ovariumnya itu masih berfungsi dengan normal, kalau wanita itu memang masih belum menopause ya dia akan tetap seperti biasanya, tidak ada masalah. Hanya saja memang organ seksual sekundernya yaitu payudaranya tadi hilang 1. Kemudian kalau dari segi pengobatan untuk kanker payudara ya tentu harus kita lihat lagi stadiumnya berapa, kemudian jenis histo PA-nya bagaimana, ya jenis sel kankernya bagaimana, tipenya apa. Kemudian nanti kita lihat dari situ untuk menentukan setelah payudaranya diangkat ini apalagi berikutnya, what next gitu. Apakah memerlukan kemoterapi atau radiasi, itu nanti memang tergantung dari kasus per kasus dan tidak bisa disamakan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi apa Dokter Riki saya kurang jelas pertanyaan yang kedua. Ini kanker payudara itu bisa sembuh 100% atau tidak sih? Ini mungkin pertanyaan awam ya. Jadi biar mereka insure gitu. Ya, pertanyaan yang banyak disampaikan juga. Banyak ahli yang bilang bahwa kanker payudara itu akan tidak bisa disembuhkan secara tuntas 100%, tetapi jadinya seperti penyakit kronis, sama halnya dengan diabetes, kemudian penyakit jantung kronis ya. Jadinya akan menjadi seperti penyakit kronis di mana pasien itu harus kontrol rutin terus-menerus. Ada yang mulai awal tiap 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, dan sampai 1 tahun sekali kalau di atas 5 tahun. Tetapi ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa kanker payudara itu kalau sudah di atas 20 tahun sudah bisa dikatakan sembuh total. Ada yang bilang begitu, ada yang berani bilang begitu. Tapi memang nggak banyak yang menganut ya. Jadi kenapa kok nggak banyak yang menganut pendapat itu? Karena takutnya nanti akan melengahkan pasien-pasien kanker payudara. Padahal dari data memang walaupun sudah di atas 20 tahun, tetap ada yang kambuh. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita bilang mungkin lebih bijak bahwa kanker payudara itu bisa kita kontrol, tapi jangan bilang sembuh total, karena dengan sembuh total nanti pasiennya nggak kontrol, nggak minum obat, nggak periksa lagi, pada akhirnya nanti akan lengah. Jadi mungkin lebih bijaksana kalau kita bilang kanker payudara ini adalah suatu penyakit yang harus kita anggap teman sendiri gitu. Jadi kita harus harus ingat bahwa kita ini ada teman yang sewaktu-waktu kalau kita lengah bisa keluar. Jadi harus selalu kita waspada walaupun sudah lama, walaupun sudah lebih dari 20 tahun misalnya ya. Pasien saya juga ada yang 20 tahun yang lalu operasi BCS ternyata masih kambuh lagi. Nah, itulah. Jadi mungkin lebih bijak kalau kita bilang tidak sembuh total tapi bisa terkontrol gitu. Dan memang kita harus tetap waspada terus gitu. Ya, tapi dari pengalaman kami semua, hampir atau sebagian besar sama 20 tahun terakhir dengan penanganan yang tepat, kanker payudara bisa kita kontrol. Nah, untuk kontrol itu memang butuh pengawasan ketat. Ya, mungkin ada beberapa orang kalau dianggap sembuh total, dia tidak datang lagi. Bukan itu maksudnya. Tetap evaluasi, kita awasi, tapi dengan secara periodik, semakin lama semakin jauh. Kurang lebih seperti itu maksud operasi ya. Jadi ya memang assume the worst, jadi kita berasumsi akan buruk. Oke, terus untuk selanjutnya ke Dokter Asril mungkin ya.
Ini pertanyaan menarik ini. Ini dari teman sejawat kita, tapi penting juga buat diketahui umum. Tadi sudah dibahas sedikit ya tentang pengaruh KB terhadap risiko terkena kanker payudara. Mungkin maksudnya KB hormonal ya. Mungkin lebih enak lagi kalau saya tambahkan, kira-kira aman nggak sih kita menggunakan KB hormonal jangka lama? Karena selama ini kita tahu di puskesmas itu KB hormonal itu sendiri dibatasi. Kalau nggak salah sudah 2 tahun penggunaan KB hormonal modern pun tetap harus diskon. Nah, apakah kurang lebih nanti dari ahli onkologi juga bersuara yang sama, monggo nanti bisa diklarifikasi oleh ahlinya. Dr. Hasil sendiri monggo. Dr. Hasil mau nambahin monggo. Ya, kalau kontrasepsi ya memang yang sering dikaitkan itu yang kontrasepsi oral ya. Kalau yang untuk yang suntik itu tidak ada pengaruh signifikan ya. Untuk kontrasepsi oral sendiri, kalau di literatur yang lama itu dikatakan kalau dia penggunaannya lebih dari 10 tahun, maka risikonya akan meningkat sekitar 10%. Tapi di beberapa penelitian terakhir itu dikatakan yang berisiko adalah mereka yang sedang menggunakan atau barusan lepas dari KB oral. Kalau misalnya lepasnya sudah lebih dari 10 tahun, maka resikonya juga akan sama dengan orang yang nggak pernah pakai kontrasepsi oral. Di situ juga dikatakan kalau durasinya itu sendiri tidak berpengaruh terhadap faktor risikonya. Jadi yang berisiko adalah mereka yang sedang atau barusan lepas, current and recent user, itu istilahnya ya. Jadi risikonya kalau dari literatur yang dulu dikatakan sekitar 10%. Itu aja. Jadi mungkin lebih amannya kalau pakai yang suntik atau pakai IUD mungkin lebih minimal risikonya untuk kanker payudara. Tapi kembali tadi risiko itu semuanya multifaktorial, jadi nggak selalu ada satu faktor bisa berpengaruh signifikan, nggak ya, harus ada kombinasi dari berbagai macam faktor. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari banyak audiens. Mungkin ke Dr. Asti sekarang ini. Dr. Asti, apakah bisa kanker payudara ini disembuhkan tanpa operasi? Hanya kemo atau disinar saja? Nomor 1 itu. Nomor 2, ini ada pertanyaan dari beberapa audiens juga tanya, bagaimana posisi terapi herbal pada kanker payudara? Ini terapi herbal dari luar kemoterapi yang kita sepakati sama terapi hormonal dan yang lain. Ini bagaimana dokter? Ya. Tenun, saya coba jawab. Untuk pertanyaan pertama mengenai apakah kanker payudara bisa disembuhkan hanya dengan terapi lain ya, kemoterapi, radiasi tanpa operasi. Untuk saat ini saya bisa bilang berdasarkan data yang ada dari seluruh dunia, sayangnya masih belum bisa. Jadi terapi utama kanker payudara tetap operasi gitu ya. Memang ada beberapa penelitian ini, penelitian di luar negeri tapi sedikit jumlahnya yang mencoba-coba menterapi kanker payudara tanpa operasi. Tapi sampai saat ini memang belum ada jawaban yang memuaskan. Jadi untuk saat ini memang terapi utamanya tetap pembedahan. Cuman untuk tipe pembedahannya kan memang sudah tidak seperti dulu yang diangkat semua, kemudian harus kehilangan payudara dan sebagainya. Ada opsi atau ada pilihan operasi yang lain, yang BCS tadi itu ya, hanya mengangkat payudaranya saja, kemudian kita tutup dengan jaringan tertentu sehingga si pasien ini tidak akan kehilangan payudaranya, jadi masih seperti sebelum operasi, itu bisa. Tapi sayangnya kalau tanpa operasi masih belum bisa, paling tidak sampai saat ini ya. Itu jadi operasi masih merupakan terapi utama pada kanker payudara. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini juga banyak sekali ditanyakan mengenai herbal. Penelitian herbal yang ada itu sebagian besar hanya sampai ke fase 2. Jadi penelitian untuk klinis yang akan meneliti obat untuk pasien itu kan tahap-tahapannya ada beberapa tahap. Tahap 1 itu diuji cobakan apakah dosisnya ini
cukup dan apakah bisa membunuh sel kanker, kalau ini penelitian kanker ya, apakah bisa efektif membunuh sel kanker di luar tubuh, istilahnya in vitro, di luar tubuh itu di laboratorium sana. Nah, kemudian kalau bisa membunuh sel kanker efektif di luar tubuh tadi, kemudian baru diuji cobakan ke hewan. Bisa hewan tikus percobaan, kelinci, dan lain-lain. Nah, sayangnya sebagian besar obat herbal itu masih terbatas di fase 2, belum ke fase 3. Fase 3 itu yang diuji cobakan di manusia. Jadi sebagian besar masih tertahan di fase 2, termasuk yang kemarin beberapa tahun lalu sempat viral mengenai bajakah yang dari Kalimantan itu ya. Itu juga memang diteliti, tapi belum sampai ke fase 3 yang final. Jadi baru penelitiannya fase 2, diuji pada hewan coba, dan memang hasilnya baik gitu ya. Tapi kalau sampai ke fase 3 belum. Padahal kita ambil misalnya POM, Badan POM Indonesia ataupun FDA-nya Amerika itu selalu meminta uji fase 3 yang pada manusia dengan jumlah peserta yang banyak baru bisa dipakai sebagai standar pengobatan. Kalau belum, ya sayangnya belum bisa dipakai. Walaupun klaimnya dari A sampai Z yang bisa menyembuhkan ini, itu, ini, tapi sayangnya sampai sekarang belum ada penelitian yang sampai ke fase 3 pada manusia tadi itu. Jadi jawabannya sampai hari ini belum ada satupun yang bisa. Walaupun kalau kita telusuri lagi obat-obat kemo itu sebetulnya dalam tanda kutip herbal. Contohnya apa? Contohnya obat kemo yang disebut dengan taksan ya, docetaxel, kemudian paclitaxel, itu sebetulnya herbal karena dia diekstrak dari tumbuhan. Kemudian ada lagi obat kemo yang lain, ada beberapa obat kemo yang sebetulnya ya kalau mau kita telusuri yang sebetulnya itu herbal juga karena diambil dari tumbuhan, diekstrak zat aktifnya, kemudian diteliti fase 1, 2, 3 dan ternyata efektif, baru kemudian digunakan. Tapi kalau herbal yang masih mentah ya, dalam tanda kutip mentah itu masih belum diolah. Jadi misalnya akar bajakah atau kemudian kulit manggis atau buah buah sirsak dan lain sebagainya, itu sayangnya masih belum ada ekstraksi untuk bahan aktifnya kemudian diteliti, sehingga belum bisa dijadikan standar untuk pengobatan hingga saat ini. Mungkin ke depannya bisa ya kita belum tahu sampai saat ini ya, mungkin itu. Terima kasih. Jadi untuk menjelaskan ke masyarakat juga, kalau suatu metode pengobatan apapun itu harus lulus uji fase 3. Jadi tidak dalam fase 3. Harus lulus uji fase 3. Karena fase 1 dan fase 2 ini benar-benar melihat selain efisiensi, tapi utamanya ada uji safety, keamanan pada zat yang kita teliti itu. Jadi kalau masih fase 2 dan belum ada kabar lagi, mungkin saja safety-nya dilakukan. Maaf ya, apapun nanti. Karena testimoni tidak bisa dipakai sebagai pegangan dalam terapi apapun. Karena testimoni ini bersifat subjektif. Dari penelitian itu kita ingin hasil yang benar-benar objektif. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin saya cukupkan sampai sini. Monggo bagi para teman-teman atau saudara yang mau konsultasi lebih lanjut, silakan datang ke Berbeda RSUA. Di masa pandemi ini tetap kita ketatkan dengan penapisan COVID. Jadi artinya gedung untuk penanganan COVID dan di Berbeda COVID itu kita sendirikan. Dan kita tentu ada penapisan lebih lanjut sebelum masuk ke poli. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan apa-apa karena kita sudah berusaha memproteksi itu. Oke, ringkasannya adalah kanker payudara adalah penyakit herediter, tetapi sejauh mana tidaknya kita perlu screening lebih lanjut. Jadi memang screening itu nanti sudah dijelaskan oleh Dr. Asif tadi sudah mengetahui beberapa tahap, sudah di slide ya. Dasar manusia dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, tumor jinak ganas itu sudah dijelaskan juga bagaimana ciri-ciri jinak dan bagaimana ciri-ciri ganas. Jika Anda merasa ragu, segera konsultasikan dokter. Bila Anda melakukan sadari, Anda melihat sesuatu yang berbeda dari yang biasa. Tidak perlu ragu, tidak perlu googling, tidak perlu aneh-aneh. Anda segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat dan untuk konsultasi. Apakah perlu saya datang ke ahli bedah? Ya. Untuk rumah sakit Uner sendiri kita semua sudah
memfasilitasi itu semua. Kemudian terapi apakah harus mengangkat semua payudara? Tidak. Ternyata teknologi yang terbaru sebenarnya sudah tidak baru ya, sudah ada sekitar 10 tahunan ya. Itu adalah breast conserving surgery dan terapi kalau diperlukan terapi yang lain. Kemudian apakah bisa dilakukan di Indonesia? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung fasilitas dan kondisi pasien saat itu. Jadi nanti screening tahu atau tidak ya tentunya adalah dokter ahli bedah. Terus yang kelima, yang penting lagi adalah terapi kanker payudara utamanya adalah pembedahan. Ini tidak ada satu jurnal pun yang menyangkal itu. Terapi utama adalah pembedahan. Lalu kemudian terapi hormon, kemo, dan lain sebagainya termasuk herbal tadi itu pun dengan catatan sudah teruji lulus fase 3 ya. Itu hanya sebagai terapi adjuvan, bahkan mungkin komplementer. Jadi ada adjuvan tambahan, ada komplementer itu pelengkap. Itu utama tetap pembedahan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada sesi foto bersama itu gimana? Foto bersama. Dari admin, monggo. Sebelum kita tutup, soalnya banyak yang sudah izin sholat maghrib ini sudah mulai ada maghrib. Segera saya tutup saja, Mbak Ena. Baik, siap dok. Kalau gitu ini sesi foto bersama nggih dok? Iya, monggo silakan. Oke. Bagi para peserta dan dokter sekalian pembicara, moderator boleh dibuka dulu kameranya untuk sesi foto bersama. Saya beri waktu 10 detik. Oke. Baik, saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke. Selanjutnya, silakan dibuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3, senyum. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Sudah selesai dokter, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ini waktunya nyampe dengan sholat maghrib. Jadi harus segera saya akhiri. Monggo silakan sekali lagi kalau mau konsultasi lebih lanjut silakan datang ke Polda di Rumah Sakit Uner mendapatkan konsultasi lebih lanjut. Ya. Insya Allah bisa teratasi. Bismillah. Ya, terima kasih. Saya akhiri sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.